berarti ada 7.30 malam. Cuman mohon maaf sebelumnya, barangkali ini pengantar di awal jaringan agak susah, tapi puji Tuhan ada beberapa yang membantu mendukung supaya jaringannya tetap artinya acara yang bisa berjalan. Tapi itulah informasinya, ini memang sedang jaringannya agak susah ya, agak sinyalnya kurang bagus. Baiklah, mola tema dihita saluna amang dohot inang na dong dison marpungu musahita pajupang di Batak Diaspora Marnonang sesi pasabolason pas 10 sadaan ya, ke-11, sesi ke-11. Sebelum kita masuk ke acaranya, kita akan berdoa dulu. Saya akan pimpin doa dalam ajaran Kristen Protestan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami dapat bertemu kembali dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, bangsa Batak yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami bertemu untuk melestarikan budaya kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan membahas bagaimana pentingnya budaya Batak dalam kepemimpinan dan bagaimana pentingnya melestarikannya di antara komunitas Batak diaspora yang ada saat ini. Materi ini akan disampaikan oleh Tulang Brigadir Jenderal Dr. Harangan Sitorus dan akan diantarkan oleh Amang Guru Profesor Bostang Raja Gubuk. Kami percaya Tuhan acara ini dapat berjalan dengan baik, khususnya sinyal kiranya bisa stabil hingga berakhir acara ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami siap akan memulai acara ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Jadi saya akan sampaikan, Amang, tentang jalannya acara kita. Yang pertama itu adalah tadi doa pembuka sudah, lalu akan ada penyampaian profil atau riwayat singkat dari yang pertama Amang Guru Profesor Bostang sebagai pengantar Marnonang dan juga dari narasumber kita Amang Brigjen Dr. Harangan Sitorus. Lalu akan masuk ke dalam sesi pemaparan materinya. Lalu akan ada sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab barangkali kita akan coba selalu ya untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau argumen itu barangkali 2 menit ya, jadi lebih singkat padat gitu supaya bisa kita olah, kita pikirkan atau renungkan bersama. Selanjutnya nanti akan ada kesimpulan dan doa penutup. Oke, saya serahkan kepada Lai, ya kawan saya anak muda, masih lajang, ahli IT nih. Ini Lai Noventri Sitorus. Silakan Lai. Mau lihat ya Pak Pahan. Ya. Jadi salam kenal ya buat Bapak Uda Amanginang di sini. Selamat bertemu kembali di acara Marnonang Diaspora yang ke-11. Ini udah ke-11 kali. Puji syukur ya kita sampaikan ke Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di sini dari belahan dunia manapun. Ada Pak Pahan dari Tanah Jawa, Simalungun, ada Bapak tua saya, Brigadir Brigjen Harangan Sitorus, dari kemudian Amang Bostang juga dari Australia. Jadi ini puji syukur satu kesempatan ada teknologi yang bisa mempersatukan kita semua di sini. Jadi acara Marnonang yang ke-11 ini diselenggarakan oleh Batak Diaspora Forum. Kali ini temanya itu kita ambil tentang Dalian Natolu, kepemimpinan Dalian Natolu dalam memelihara integritas Sahabat Agung dan kerukunan masyarakat Batak.
Jadi sebagai pengantar dari acara ini nanti kita berikan kesempatan waktu ya untuk memberikan kata pengantar buat Amang Profesor Bostang Rajagugu. Kemudian nanti ada narasumber utama kita, ini ada Brigjen Dr. Harangan Sitorus. Sebelum kita berikan waktu, mungkin teman-teman mungkin di sini belum ada yang belum tahu siapa nih pengantarnya, siapa nih narasumbernya, gitu ya. Jadi kalau pengantar ini ada dari Profesor Bostang Rajagugu. Amang ini saat ini di Perth, Australia, seorang guru besar. Mungkin jadi Amang ini, oke, itu ada di share ya. Teman-teman bisa lihat bahwa saat ini Amang ini ada di Australia, di Perth, Australia. Jalan Amang ini tubuh di Pakat. Mungkin sebagian dari kita tahu di mana di Pakat gitu ya. Ditoba masuk dalam gitu. Mungkin nanti Amang Bostang bisa kasih tahu Pakat itu di mana. Di Humbang Asuntutan. Udah mekar dari Taput di Humbahas gitu ya. Jalan Marbona Pasogit di Muara. SD, SMP sampai SMA itu di Seborong-Borong, jadi asli dari kampung Seborong-Borong Tapanuli Utara, sekolahnya SD, SMP, SMA, kemudian lanjut ke Australia sampai PhD di Australia juga. Saat ini pensiunan guru besar ilmu kimia tanah, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan saat ini tinggal di Perth, Australia. Itu sekilas tentang biodata dari pengantar Marnonang kali ini, Profesor Bostang. Kemudian nanti akan dilanjutkan. Jadi setelah Mang Bostang nanti kasih kata pengantar, akan dilanjutkan oleh narasumber utama. Jadi siapa narasumber ini ya, Amang Harangan ini? Mungkin teman-teman juga bisa di-share ya, teman-teman ya, profil itunya. Jadi Amang Harangan ini saat ini tumbuh di Silaen, jadi lahir di Silaen, kemudian menamatkan SMA Negeri 4 Medan, kemudian tahun 84 itu masuk Akabri, Angkatan Darat di Akabri, Angkatan Darat, lebih tepatnya Angkatan Darat, dan kemudian saat ini aktif sebagai dosen tetap di Universitas Pertahanan. Jadi ini ada satu yang unik dari Amang Harangan ini. Kenapa yang unik? Itu seorang angkatan darat ya, tapi sampai doktor, ngambil gelar S1, S2 sampai S3, dan sekarang itu mengajar sebagai dosen tetap. Oke, mungkin supaya nggak berlama-lama ya, mungkin kita berikan kata pengantar. Sebagai pengantar Marnonang kali ini, sebelum masuk nanti ke materi Dalian Natolu, kita berikan kesempatan buat Amang Bostang. Halo Amang Bostang, Amang Profesor Bostang. Iya. Silakan Amang. Iya. Silakan Amang memberikan kata pengantar untuk ini acara Marnonang kita. Iya, sebentar saya share dulu ya tulangnya. Oke. Share screen dulu ya. Jadi Oke, sebelum di-share, jadi Amang Inang kali ini kita ngambil tema itu Dalian Natolu. Jadi memang Dalian Natolu ini seperti acara Marnonang kita sebelumnya, ini akan memperkaya khasana kita, apalagi orang Batak ini. Dalian Natolu itu apa ya? Sebenarnya buat kami yang muda-muda ini sebenarnya Amang itu Dalian Natolu itu maknanya sangat singkat. Jadi kalau misalnya lebih ke arah tutur katanya, apa itu Dalian, apa itu Tolu gitu. Jadi tumpu yang 3 begitu ya. Tapi ternyata setelah kita lihat, ikut kita acara Marnonang, ternyata jauh lebih dari itu gitu. Saya kemarin ikut acara Marnonang yang ke-10 atau ke-9 itu, Dalian Natolu ini menjadi fondasi ya, dasar dari kehidupan masyarakat Batak. Jadi kita bisa tahu hak dan tanggung jawab kita. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita dengarkan dari Profesor Bostang Rajagugu. Silakan Amang. Ya, Horas madihita saluna. Horas tulang. Ingat mari tuhata buhita muse marpungu di partukuatan namar sangapon ima Batak diaspora Marnonang. Nunganakin di puka tulakunakin pendeta Junedi Pakpahan di Bagasan Tangyang.
mau lihat tulang soni nang pengantar perkenalan nakin sian tulang Noventri Sitorus mau lihat madita saluna di Haradeota madohoti perpungata pertukata di bagasa Boronginon ima ngadi patorang tulang Noventri Sitorus nakin Oma Batak Diaspora Marnonang Pernonangon pas 10 sadahon sesi ke-11. Jadi berarti sudah 11 bulan sekarang sanari merdalan pertukuat tahun Pernonangon tahun. Sudina mulai topik marga Notarobo dalian natulu pertuturan adat perkawinan dan seterusnya. Jala bulan Nasalpu terakhir Batak Diaspora Marnonang sesi masa puluhan ini mengenai hukum warisan Batak Toba. Nah dibuat nih amang Dr. HP Panggabian mantan Hakim Agung. Nakik kuida hadir do natutu edison. Jadi puji Tuhan saya linari Bu Hita Marpungu di bagasan Hai Pason adalah Marnona kita songon istilah nilai ku perlindungan perdosi Marnonang namari pola jadi antara singra sian namar nonang di lapo dak songoni alai Marnonang namari pola adong go topikna adong tujuanna jadi molo saya mulai awal ke topik ni Parnonangota memang mengenai itu Pangulo Tasigano Paredo sebagai halak Batak. Ido bana taida sian mulai sian awal mengenai marga Tarobo, Partutura Dalian Natulu dan seterusnya sampai itu hukum perkawinan, hukum waris, jala di bagasan Boronginon Parnonangote memang kepemimpinan Dalian Natulu dalam kaitan dengan pemeliharaan integritas Batakon dan kerukunan masyarakat Batak. Nah dibuaton nih Brigjen Purnawirawan Dr. Harangan Sitorus melihat di Dr. Harangan Sitorus di Haradion nilai bui mangalion panuturio dihita di bagasa Boronginon taring untuk kepemimpinan Dalian Natulu bahasa masih penting. Jala taudu di manot di bagasan Parnonangon manang diskusi. Jadi sautik semua pengantar mungkin bahasa Indonesia masaute tetapi jadi kepemimpinan Dalian Natulu dalam memelihara integritas Batakon dan kerukunan masyarakat Batak. Jadi di son kata-kata kunci kepemimpinan Dalian Natulu kemudian integritas Batakon dan kerukunan masyarakat Batak atau mara kata-kata kunci teh. Jadi dulu ahado Batakon sebetulnya kan mulu Batakon adalah hal-hal yang mengenai orang Batak tentang sistem kemasyarakatan, sejarah, agama, religi dan lain-lain. Ini sumbernya Kamus Budaya Batak, Toba karangan Emma Marbun dan IMT Hutapea. Jadi adong go sumberna. Jadi mulut dari son hal-hal yang mengenai orang Batak apa itu sistem kemasyarakatan yaitu yang kita sebut dengan ruhut persauran atau sistem sistem sosial atau mungkin lebih tepatnya sistem relasi atau relational system Dalian Natulu. Kemudian sejarah yaitu perjalanan hidup leluhur mulai dari si Raja Batak, agama dari mulai jadi Nabulun sampai agama-agama Samawi yaitu Kristen, Katolik, Islam dan sebagainya. Falsafah habisuhon adong pasa songon upama daktar song matani ari bicar. Kemudian etika kesopanan patun hanguluan tuis hamatean adat dan hukum durung doboru toburo dohula-hula toburo kula-hula matete bulu pinasa matete tubonana tudane anak dohonon tu amana dan sebagainya. Jadi Batakon menurut
Kamus Budaya Batak. Jadi menurut ida gambaran neon, buro ta gambar sonon sebetulnya kan. Sebetulnya molo songon pemahamanku ini intinya atau unoknya atau intisarinya sebetulnya adalah Dalihan Natulu. Makanya di sini kita bicarakan nanti mengenai kepemimpinan Dalihan Natulu. Inti dari Habatakon itu menurut pemahaman saya dan menurut apa yang kita lihat tadi adalah Dalihan Natulu. Dalihan Natulu itu ada unsur-unsurnya marga dan tarombo, karena Dalihan Natulu tidak mungkin ada kalau tidak ada marga, dan marga itu pasti berkaitan dengan tarombo, ya. Kemudian adat Dalihan Natulu, inilah prakteknya, pelaksanaannya. Dalihan Natulu itu muncul dalam pelaksanaan adat Dalihan Natulu. Misalnya kalau kita pesta perkawinan itu kan pasti ada, ya, hula-hula, dongat tubuh, boru, pasti ada di situ. Nah, itu semua berelasi satu dengan yang lain dalam yang disebut golongan fungsional. Jadi pelaksanaan adat itu sendiri memang adalah berdasarkan Dalihan Natulu, ya. Soba marula-hula, manak mardongatu, elek marburu. Ya. Kemudian partuturon, ini juga tidak bisa dipisahkan dari Dalihan Natulu. Sebab partuturon itu semuanya itu adalah konteksnya dalam Dalihan Natulu. Nah, kita menyebut misalnya tulang itu hula-hula. Kalau amang muda, amang tua itu dongat tubuh, ya. Kalau amang boru itu boru, ya. Jadi itu panggilannya semua berkaitan dengan Dalihan Natulu juga, ya. Kemudian di sekeliling ini ada ini sejarah, kepercayaan, falsafah, etika, kesopanan, adat dan hukum, bahasa dan aksara Batak, seni budaya, benda-benda pusaka dan bona pasugit. Jadi kita melihat di sini, ya. Saya menekankan di sini Dalihan Natulu, dan itulah sentral topik kita hari ini dalam kaitan dengan malam ini, dalam kaitan dengan kepemimpinan, ya. Nah, Dalihan Natulu itu apa? Mungkin nanti ada pemahaman yang lain yang akan disampaikan oleh Lai Brigjen Dr. Harangan Sitorus sebagai narasumber. Tapi kalau menurut Kamus Batak ini, Dalihan adalah batu tempat menaruh periuk di atas api atau tungku, ya. Berarti Dalihan Natulu adalah tungkunan tiga, ya. Itu menurut Kamus Budaya Batak. Kamus Batak. Dalihan Natulu soba marhula-hula manak mardongatu elek marburu. Inilah gambarannya, ya. Ada 3 dalihan, ya, yang menopang tempat memasak gitu, ya. Nah, di Toba ada, di Simalungun juga ada, di Karo juga ada, Batak Pak Dairi juga ada, Kola Mandailing ada, ya. Jadi inilah sebetulnya yang mempersatukan mungkin suku Batak ke-6 puak itu adalah Dalihan Natulu ini, karena di semua puak itu apakah itu mulai dari Toba sampai ke Kola Mandailing ada, ya. Kemudian definisi Dalihan Natulu ini tidak perlu saya jelaskan, ini nanti bisa dibaca, adalah struktur sosial masyarakat Batak atau ruhut parsauran, ya. Jadi ada dongat tubuh, hula-hula dan boru, ya, dan mereka semua mempunyai fungsi dalam setiap acara adat, ya, acara adat. Maka fungsinya adalah menentukan tentang kedudukan, hak dan kewajiban seseorang atau kelompok orang, atau mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat. Juga berfungsi sebagai dasar musyawarah dan mufakat atau demokrasi masyarakat Batak, ya. Jadi kalau kita bicara di sini tentang kepemimpinan, maka kalau kita mengkaitkan ini dengan Dalihan Natulu, menurut pemahaman saya itu kan ada dongat tubuh, hula-hula dan boru. Jadi bahkan di tingkat keluarga pun, keluarga inti yang disebut nuclear family, itu mesti ada pemimpin, ya. Itu juga ada kepemimpinan. Misalnya kalau kita, orang tua kita masih ada, maka orang tua kita lah sebagai pemimpin, ya, bapak kita, ya, karena kita sistem patriarkal, ya. Lalu di situ juga ada dongat tubuh, ya. Kita dongat tubuhnya dalam arti walaupun kita anaknya, ya kita juga dongat tubuhnya, ya, karena satu marga dengan bapak kita. Nah, lalu ada boru, ya. Boru yaitu anak perempuan yang menikah dengan marga lain, maka mereka semua adalah pihak boru, ya. Nah,
Nah, jadi di sini sudah ada hula-hula, dongat tubuh dan boru di tingkat keluarga inti pun ada, ya. Jadi boru itu memanggil hula-hula kepada orang tua, ya. Jadi itu pemahaman saya. Bahkan kalau kita perluas lagi, misalnya di suatu keluarga lebih besar lagi, misalnya nama Ropopu, maka pimpinan itu adalah dari yang tertua, ya, dari pertubuh yang tertua. Saya contohnya, saya yang tertua dari anak laki-laki dari orang tua saya, bapak saya. Bapak saya yang tertua juga dari orang tuanya, opung saya. Opung saya juga yang tertua dari bapaknya opung saya atau opungnya bapak saya. Maka dalam garis ini, ya, karena saya sekarang bapak saya sudah nggak ada, yang di atas juga sudah dipanggil Tuhan semua, maka saya yang menjadi pemimpin. Kira-kira begitulah, ya, dalam kaitan dengan namar dongat tubuh dari atas ke bawah. Jadi makanya mungkin ini juga yang menyebabkan maka banyak yang mempersoalkan tentang siapa si Hahan, siapa si Anggian, ya, dari rumpun-rumpun marga itu atau dari cabang-cabang marga, ya. Jadi itu kepemimpinan. Jadi bahkan kalau kita membawa ke acara adat, di acara adat itu mesti ada pemimpin juga, ya. Jadi yang yang Hasuhuton itu yaitu yang merdongat tubuh punya pemimpin, maka hula-hula juga ada pemimpinnya, dan hula-hula ini banyak juga, ya, ada tulang rorobot, ada ada bona tulang, ada bona niari, ada hula-hula marah-maranggi, dan semua itu satu kelompok itu punya pemimpin-pemimpin sendiri. Jadi ini penting mereka itu juga menjadi pemimpin yang baik bagi kelompoknya, fungsionalnya. Nah, bahkan juga menurut saya juga mungkin bisa dikatakan juga Raja Parhata juga Persindabul juga bisa dianggap sebagai pemimpin karena dia juga mengendalikan suatu acara adat, ya. Misalnya acara perkawinan, ya. Nah, ini saya berikan ini saya merenung-renung ini kenapa kita suku Batak ini, ya, khususnya Batak Toba lah katakan, ya, ini kuat sekali, ya, persaudaraannya satu dengan yang lain. Kenapa? Ini sebetulnya menurut saya ini adalah disebabkan oleh Dalihan Natolu, ya. Coba kita lihat di sini, ya. Kalau kita bicara kerukunan, maka itu tidak lepas dari Dalihan Natolu, ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini misalnya ini kalau kita anggap ini sebagai Dalihan Natolu, ya, maka ini mungkin hula-hula, ya. Ini dongat tubuh, ini boru, ya, borunya dongat tubuh ini hula-hulanya ini, ya. Nah, di situasi atau konteks lain ini yang hula-hula kita itu juga menjadi boru bagi hula-hulanya. Ini hula-hulanya dia, ya. Jadi ini hula-hulanya hula-hula kita itu marboru kepada hula-hula kita, ya. Ya. Kemudian ini dia punya boru di sini, ya. Hula-hula kita itu punya boru di sini. Nah, kemudian ini juga hula-hulanya hula-hula kita ternyata marhula-hula juga kepada pihak lain, ya, marga lain. Ya. Kemudian dia juga ada borunya. Nah, ini juga yang ini marhula-hula kepada ini dan akhirnya balik seperti ini. Jadi sehingga kerangka ini kalau kita lihat di sini sangat kuat begitu, ya. Sangat kuat. Jadi kenapa ini saya tampilkan? Ini saya teringat, ya, mungkin kita sudah mengikuti kasus yang besar, ya, belakangan ini, ya, yaitu kasus terbunuhnya Brigadir J, Joshua Nofriansah Huta Barat, ya. Kalau kita lihat di situ, ini juga dengan sendirinya jalan, ya. Kenapa? Karena kalau tidak salah, waktu pemakaman maka harus ada ulos saput dari tulangnya, yaitu Simanjuntak. Nah, maka harus dibuka petinya untuk menyampaikan ulos itu, ya. Nah, itu Dalihan Natolu. Nah, ternyata berlanjut lagi bahwa pengacara Kamarudin Simanjuntak itu adalah tulangnya, walaupun mungkin bulan tulangnya kandung, tapi orang Batak itu kan, ya, tulang saya Lumban Turuan, si Oming Lumban Turuan. Dimanapun saya ketemu si Oming Lumban Turuan, mesti tulang saya, gitu kan.
Demikian juga ini. Jadi dia Joshua itu mertulang sama Kamarudin. Jadi Kamarudin itu terbeban sebagai tulang ya kepada berenya yang sudah terbunuh ya. Maka disebut amak dorere anak dui bebere gitu kan. Nah, kemudian muncul lagi nama Redonga Tubuh kan ada Huta Barat se-Indonesia atau sedunia itu ya. Muncul lagi para pengacaranya muncul ya. Lalu mereka buat juga ya untuk menyuarakan supaya ini diusut tuntas gitu. Nah, muncul lagi burunya yaitu Irma Buruh Huta Barat ya. Belakangan kita lihat itu. Nah, itu kan semua itu juga dalam konteks Daliana Tolu. Saya menonton beberapa kali Irma Huta Barat. Sebelumnya saya nggak pernah menonton di mana Ito ini muncul ya. Tapi setelah kejadian ini muncul dan semalam saya baru nonton lagi ada wawancara Irma Huta Barat ini dengan Lae Kamarudin dan dia panggil Ito dan pas memang ya, memang Itonya ya. Ya jadi karena hula-hulanya Marga Huta Barat itu kan gitu. Jadi ini adalah bukti menurut saya dari masih beroperasinya sangat kuat ini Daliana Tolu ini. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kepemimpinan ya. Mereka hula-hula itu ya sebagai pemimpin juga di komunitasnya sebagai hula-hula ya dan seterusnya ya. Buruh juga begitu ya. Oke, jadi itulah gambarannya ya. Maka kalau kita lihat kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Saya kira ini adalah definisinya dan seterusnya ya. Maka model kepemimpinan apa ya? Ada model karismatik ya, ada transaksional, transformasional. Tapi terakhir saya baca ada kepemimpinan yang melayani. Ini mungkin lebih cocok pada konteks budaya ya. Dalam gaya ini kepemimpinan dieksternalisasi dari pemimpin yang berfungsi sebagai penjaga metodologi dan pelayan atau penyedia layanan bagi tim yang dipimpinnya. Dan ini cocok untuk pemimpin komunitas budaya. Kohesi dan arahan bersama dari tim ditentukan oleh budaya yang sama, tujuan bersama dan terkadang metodologi tertentu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mau lihat ya, Mak, di moderator. Kembali umum situ moderator. Mau lihat ya? Mau lihat ya, emang Raja Gugu, emang Profesor Bostang. Jadi menarik memang itu ya, kita ikuti perkembangan Brigadir J ini ya, Joshua Huta Barat. Memang jadi banyak memberi pencerahan ya, munculnya tulangnya Marga Simanjunta, ada burunya Buruh Huta Barat, secara nggak langsung memberikan gambaran tentang Daliana Tolu, dan pengacaranya juga menyampaikan darah saya mendidih karena itu beres saya, gitu. Seperti kata Mang Bostang tadi, alani ulos sabut gawe terbuka sudah. Molo ala Jawa dan ibu kara songonira deh Mang Bostang. Tersoni do, nabi nonton, nabi negia kasoni do. Iya. Tapi Mang itu menarik kali ya tentang Habatakon Daliana Tolu dari paparan Mang Bostang tadi, di mana Daliana Tolu itu memuat 3 hal yang sangat krusial. Ada marga dan tarombo, kemudian ada tentang adat, gimana kita menempatkan hak dan tanggung jawab kita di masyarakat Batak, dan juga tentang pertuturan. Jadi pertuturan di mana kita silsilah keluarga kita, tentang kita dengan tubuh kita, hula-hula kita, tulang kita gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat juga nih gimana Daliana Tolu itu diterapkan dalam kepemimpinan, dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi hal ini akan disampaikan oleh Amang Profesor Dr. Harangan Sitorus. Jadi Amang ini akan menyampaikan tentang kepemimpinan dalam memelihara integritas Habatakon dalam kerukunan masyarakat. Ini menarik karena Amang Doktor ini juga seorang dosen di Universitas Pertahanan dan berkarir di Angkatan Darat sampai pangkat terakhir Brigjen. Jadi kita mau melihat juga bagaimana pandangan di acara Marnonang ini, bagaimana pandangan dan informasi yang mungkin Amang Brigjen Dr. Harangan Sitorus bisa memberikan
pengetahuan yang baru buat kita atau mungkin pengetahuan sebelumnya, tapi memperkaya kasana kita tentang Habatakon. Kita persilahkan buat ini Bapak tua saya. Bapak tua saya Amang Harangan Sitorus. Silakan Bapak tua. Oke, mulai testing modulasi dulu. Buat suaraku ke dan Noventri. Jelas sekali, Amang Bapak tua, jelas sekali. Mulai kita nak sedok kenamak tuh Bapak tua bawa. Oke Bapak tua, siap. Horas kita Sri. Horas lah, horas. Jadi mau lihat mah di Tuhatta, puji Tuhan di hahipason na dilihat di hita. Bui pajupah nama sia holongan. Songon salam dong biasa hita kebetulan mungkin ra di pungat tahun arong do tondong atas silom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horas madihita saluhutna. Jumulo matutu tapasahat hamolete wani rohatta tu debata amat tapardeng gabasai namangalehon ngulu hahipason duhut akal lasni roha dihita marsada-sada boy hita paju pangbuhi bersay hello melalui lewat Zoom on nakpe daubi hutatta. So on di son anggiku Oppo Giovanni muncul sian Colorado. Rak Mekel di bagasan kolong, Rak Mekel di bagasan kolong habatahon naro siat tuhatta. Na pinarsangapan akka hula-hulaku tulakku haha anggi amang buru nang kapinaribot nadong di grup nong hadir di Bayagasa Budarion. Secara khusus na pinarsangapan amang buru Profesor Bostang yang tinggal di Perth selaku inisiator acara sekaligus narasumber utama. Suaksoni nang di Bereniba Padita Jone di Pakpahan naung sebulan ditabalkon gabi pendeta dohot anak niba Noventri Sitorus Pane asata kasih boto Giovanni selaku moderator di acara. Terima kasih. Ya. Ada orang so niudutan upasaha majolo upasan hitahabata nama dokon sangat dobotohon ujung na jari-jari. Apanya? Ada orang so hutaria so presentasion perjolo kau Ya ini kan. kamu akan dua-dua na pinarsangapan. Matutu. Matutu. Satali madihamu akaraja na hinormatan. Permisi, tes bicara gitu. Duhut tu pangiduan ni dongan di piga-piga hali pertemuan natung masai denggan akapakatayon duhut diskusita nunga masai godang tarang rangi selama 10 sada episode. Di bawah ini rotu pikiranku di bulan nasal pui taringot hinauli ni habatahon. Sudah ulau ni tahalak Batak mardalan doho dengan sikop di bagasad dame. Bohado nuaing najulu yate. Tai mangarang-rangi adati. Jala mabahen keputusan. Ditutup. Ima namargowar adat dalihan natulu. Isedo hira-hira pemimpin puta na jului. Namar tung masay na pistar jala pemikir politis strategis ima pemahamakku tentang oputta si jolu-jolu tubui. Alana pemikiranna tolhas abad tu abad. Dan hola jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Tetapi adat dari abad ke abad.
dan holan pemikiran-pemikiran yang taktis, bahkan melebihi. Mungkin mulo dohoran arong do penan digi jengi politis, imara dio putai na julu. Mulo pe alani akka perkembangan namasan waingon, daktagamun soarong akka ide-ide, akka inovasi, dohut akan asing. Na penting dang masalai tutona ni na tua-tua na julu, ima na didok na hakikat dalihan na tul. Sebagai contoh, nakiningan memang nunga masegudang di pasahat Profesor Bostang di pengantar nakiningani, bahkan kusimak lebih 70% na di pasahat di profesor itu na neksi ulang aku di bagasat tulisano manang di presentasio. Contoh di hita na masya holongan. Molo di dok na tua-tua tuat manadolo martukot to sisialagud di inna alai duk tabereng isada buku ima karangan ni hula-hulai SHW sianipar ternyata natoho hatai songonoddo tuat nadolok martukot sisialagudi pinukkan ina parjolo diulahon na dipudi. Oh ternyata paretta do HP. Paretta do HP. Bukan hanya sekedar berpantun ria, songon waengon. Alai upasaon nunga maraga padohan. Misalna, gabi adong manuaeng mabain, tuat manadolo martukoton sialagudi. Dang si sialagudi beridokon. Ada nauli, ada nadenggan, pinukkan yo puta na parjolo, denggan mai diihuton manang dipature-ture na uposo siya pudi. Sonari suku-suku dihita, dung dipature-ture, buhado ada noengon. Selaras to petu na jului, tudalihan na tului, nidot ni upasaon, adong HP sia, lagudi, manang pesan, manang fungsi, na didokon ni Profesor Bostang nakiningani, adok sia pesan ditukoti, totu nunga terlupa rahitara ahamon na siyaw. Saya hupikir do molo didokot tuat manadolok, tiki dana hau, tiki SD, SMP, saya hupikir do pernah doluhi, holat tolakku pardosi natur sa persuburan. Manang dongat tubuku pane natur sa borbor doho sa pagarabutak. Habe daudu pesyani pemahamani. Tabereng majo manaku tabariaso majo ahamana siyai. Nong dipasahat ni manang disukun Profesor Bostang nakini. Ahamana siya natinonahon yo puta ditukot sisia lagudi. Na parjolo ima tentang pengobatan. Na paduaho ditukot nyo putai nabuy pasoon udan. Na patuluhon buy mangido udan. Na paupaton tukoti sebagai senjata. Na palimahon tukoti sebagai petunjuk arah. Na paonopon mangaluluyaik manang mual di bagasat tano. Na pabituhon mangalubegu manak setan manang akka guna-guna. Na pawaluhon songot tadda ni sahala na mga raja manak batuan ibadah. Jalan apa siahon boy majo somangot manang roh leluhur. Jadi adok sia mulu sada-sada halak batahi maniup tukot si siala gutti. Jala tukoti boy runin na habang.
menghilang siap pernidaan. Suku-suku persea do hita disi. Dihita nama siya holongan ng gorak sa adulak sa ulan juton. Arok pengalaman ko sa otik. Tikiborhat tu timur-timur. Ilem masada muludohono nengon hajimat. Wow. Dilihat dong at tubuhku panes sa persuburan. Singkat cerita dong mula sa tintim ala dong sehat aman. Lupa mau mangaliamangan. Jimaton. Habis selama di tim-timnya daku pakai oh. Alala lebih marhapor siau tu Tuhan Yesus doa kan. Jadi dung mulak dakuliam mangan. Dakuliam alangon na. Songotona ni dongat tubukon. Nasa persuburan on. Magoma. Songona hudok kanak kini. Boy habang. Jadi tikimulak tumedan hupabuan matimana. Ay songono ba niku. Ahama irok na mga leno pos marohama bang. Ngamulak biin na. Jadi boy do habang. Boy mulak puse tunap punasay. Jadi mulak tutukot nak kiningani. Adong do penoeng nabuy mangulahon na siyay. Siya taon na nak kiningani manang fungsi. Nomor 8 mon. Nunga adong najulu. Ternyata nunga adong najulu. Pemimpin ni Bangsa Batak. Nama Saipistar. Kehebatan yang luar biasa. Dan punya harisma yang luar biasa. Ido amang inang hita nama siya holongan. Tung apala baraniau sebagai prajurit mempresentasikan pangiduan ni Profesor ima kepemimpinan dalihan natuluon. Kepemimpinan dalihan natuluon. Alana takas taboto biasanya kepemimpinan ini selalu dihubungkan dengan prajurit marang jenderal. Jelas sejarah di kepemimpinan juga memang identik dengan pertempuran marang perang. Paling tidak asalam takas nian tatusi jalabui tawaris sotto kaya kota poparat tasugut. Ia nama karikoton dia ka pesta Batak. Naro tu pesta manak pesta Batak. Ikon anak dohot buruni raja doi. Sehingga sude nasida naro tu pestai nunga masih buah bohal nabi. Aha mo bohal naon ima bohal pakatayon, bohal pangalaho, dohot bohal tindakan selama di pesta. Taco majo ta evaluasi saotik tentang dison 3% manuaeng adat dalihan natului nabuy taulahon nuaengon. Nomor 8 daktagamun adat tai nunga dong pergeseran. Doh catatan unang mabergeser sonia tusat tujuanna. Suku-suku musa dihita. Boy don waeng adat batahi sugotanon gabi sada adat. Manang masibuan lomo nabi. Masibuan adat nabi. Dengan artian lain lubuk, lain ikannya. Di balik nido dihita nama siya holongan merpikir tong iba ise manabuy pasadahon adati yang goso tubuh be songon natadok penak kiningan ima songon oputta si jolu-jolu tubuh na mampu melahirkan kepemimpinan maka manang konsep dalihan natul. Di baheni tamulai mazo tapuka nonang kelanjutan non slide per slide. Nan nunga hukirim slide na hu coba hurimang-rimangi
kutulison mudah-mudahan jaka hamuna tua-tua matainata naung majalo. Di slide paduahon memang gambaran nih situasi negara mazo. Artinya, wah ternyata Indonesia ini salah satu negara terbesar di dunia. Kurang lebih 10.500 sekian pulau besar dan kecil. Alai hubai mon asamura tuaka mahasiswa asamurai ngotonna hubai mo 10.845 17 Agustus 45. Asamurai ngoton. Jala daftar masuk ke Pulau Samosir. Yang masuk ke Bagas no. Jumlah penduduk kurang lebih 275 juta. Yang kedua, bahwa negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat atau agensi mengatur, mengendalikan persoalan semua permasalahan yang ada di negara. Secara pendekatan historis, bahwa awalnya orang Batak sering mengatakan dirinya, jujur tabigi halak Batak madokon bangso Batak. Tentu sebutan ini tidak lahir begitu saja. Tidak lahir begitu saja, pasti ada dasarnya. Atau jangan-jangan zaman dahulu sudah ada negara Batak. Zaman dahulu. Karena orang Batak telah memiliki tulisan, telah memiliki bahasa, telah memiliki wilayah, bahkan agama. Sampai aturan dan peraturan tata hidup berupa tuho parnguluon, malang undang-undang dasar, namargoar, dalihan natolu, dan hukum Batak berupa ruhu ni hala hita Batak nunga adong. Di slide paduahon, masuk slide paduahon dah. Dari penghayatan penulis juga atas cerita na tua-tua dan juga lewat kombur-kombur, seandainya orang Batak bisa melakukan adat Batak dalam keseragaman untuk seluruh daerah Batak, seandainya baik di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara, maka persatuan orang Batak lebih mudah terjadi dimanapun. Ya sugaribui mersada adati, berarti persatuan halak Batak lebih hebat. Izin Alanya, sebentar tulang. Halo tulang sebentar, mohon maaf. Oke. Boleh tulang pakai bahasa Indonesia aja. Oh gitu ya? Ya. Oh. Sorry tulang, sorry. Ya. Baik, terima kasih. Oke, siap. Tulang. Jadi seandainya adat Batak itu bisa menjadi satu, maka sungguh luar biasa kekuatan yang ada di negara ini. Paling tidak kekuatannya orang Batak. Seperti tadi dicontohkan, bagaimana yang namanya Lae Komarudin Simanjuntak dengan seluruh marga Simanjuntak, dengan terjadinya kasus Sambo yang luar biasa. Maka di sini kita lihat benar-benar apa yang dikatakan, hanya muda Batak guna bui makuling. Bagaimana darah Batak bisa bernyanyi kesedihan. Tapi ini fakta. Nah, dan tentunya kita tunggu episode berikutnya perjuangan Lae Simanjuntak. Kita wajib mendukung. Kembali ke kehebatan pemimpin. Hanya yang belum pernah terdengar. Memang kita belum pernah mendengar siapa pemimpin bangsa Batak yang hebat-hebat itu.
Kita nggak tahu siapa pemimpin Batak yang menciptakan konsep Dalihan Natolu itu. Menurut saya, apa yang nenek moyang kita Batak dahulu itu menciptakan Dalihan Natolu itu hampir sempurna. Ya. Karena apa? Mulai dari orang lahir sampai orang meninggal, itu siapa berbuat apa sangat jelas. Siapa berbuat apa sangat jelas. Dan itu terbukti. Begitu si J itu meninggal, jenazahnya dikembalikan, dicek, oh tidak bisa. Alanya tanggung jawab tulanglah membuat ulos saput. Kita lanjut ke slide yang keempat. Berarti kepemimpinan tadi yang diawali dengan pemikiran, ajaran dan perbuatan yang diakui kebenarannya, diakui orang Batak kebenarannya dalam mempertahankan eksistensi sebagai makhluk sosial. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah organisasi, kalau kita katakan Batak ini sebuah organisasi, adalah sangat ditentukan oleh personil yang mengawaki organisasi. Itu teori organisasi. Dan seluruh komponen yang terdapat di dalam organisasi sangat ditentukan oleh kebijakan yang menjadi acuan aktivitas organisasi. Apa kebijakan itu? Kembali Dalihan Natolu. Batak dengan Habatahon tentu adalah komunitas sosial. Organisasi komunitas sosial Batak saat ini terkesan memang tersebar. Ada yang namanya arisan marga, ada punguan marga, ada arisan tahun, dan lain-lain. Artinya apa? Pemimpinnya banyak. Namun satu hal yang sangat menarik, bahwa di dalam sistem kekerabatan suku Batak dikenal warisan yang sangat bagus, yaitu Dalihan Natolu. Semua organisasi sosial tadi menggunakan dasarnya adalah Dalihan Natolu. Hampir tidak ada dinamika kehidupan orang Batak yang tidak berkaitan dengan Dalihan Natolu. Saya ulang ini, hampir tidak ada dinamika kehidupan orang Batak yang tidak berkaitan dengan Dalihan Natolu. Slide yang berikutnya, yang kelima, ini kenapa saya tertarik dan juga kenapa saya usulkan ini juga kepada profesor tentang kepemimpinan Dalihan Natolu ini. Yang pertama, bermaksud bahwa presentasi ini adalah sebagai respon atas hasil nonang-nonang sebelumnya yang hampir semua sangat menarik terkait rasa cinta kasih, holong masiha holongan, khususnya sesama orang Batak dan suku lain yang tertarik dengan kepemimpinan Dalihan Natolu dalam Habatahon. Dengan tujuan, apa tujuannya kita angkat ini? Adalah menggali dan mengumpulkan pendapat-pendapat tentang kepemimpinan Dalihan Natolu dapat eksis sebagai media sosial dalam memelihara integritas Habatahon dan kerukunan masyarakat Batak, kemudian memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak diaspora. Slide berikutnya. Izinkan saya dihamukan pinarsangapan yang saya hormati, saya kasih, saya cintai, untuk menambah lagi atau mengingatkan apa yang disampaikan profesor tentang sedikit-sedikit teori untuk mematangkan apa yang saya tuliskan ataupun saya presentasikan ini. Kepemimpinan, salah satu teori kepemimpinan mengatakan
bahwa kepemimpinan adalah ilmu dan seni untuk memengaruhi orang lain sehingga orang tersebut secara ikhlas. Jadi rahasia kepemimpinan secara ikhlas. Mau menuruti keinginan pemimpin untuk tujuannya. Kalau di kami di militer adalah komando. Komando itu artinya memaksa. Memaksa. Nah, inilah yang disalahgunakan si Sambo. Memaksa bahwa pistol itu untuk siapa? Kepemimpinan yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Tadi juga Profesor Bostang telah menyampaikan satu jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan melayani. Ada beberapa variabel di dalam kepemimpinan melayani. Yang pertama, dia harus punya visi. Yang kedua, ada pengaruhnya. Ketiga, kredibilitas, kepercayaan, dan pelayanan. Lanjut slide berikut. Slide ke-7. Slide ke-7. Saya juga mencoba mengangkat satu kepemimpinan di dalam organisasi yang diakui soliditasnya. Yang diakui soliditasnya. Saya sebutkan kepemimpinan ini adalah kepemimpinan militer di tentara. Kita lihat dulu 11 ajas kepemimpinan. Dan ternyata semua ini ada di dalam orang Batak. Yang pertama, takwa. Tidak ada orang Batak yang nggak punya agama. Sebelum datang ke Kristenan pun orang Batak sudah punya agama. Yang kedua, prinsipnya ingarso sum tulodo, yang artinya memberi suri teladan kepada anak buah. Makanya ada lagu Poda. Poda itu adalah memberikan suri teladan. Hamu anak kokku, gitu kan. Ingot baringinmu, jujung baringinmu. Yang ketiga, ing madio mangon karso. Nomor 8 atau berarti menggugah semangat di tengah anak buah. Makanya orang-orang tua dari dulu senang mendongeng, bercerita. Yang keempat, tutwuri handayani, memberi dorongan dari belakang. Nah, itulah hebatnya orang tua kita. Seperti Profesor Bostang ini, mendorong. Hari sudah mulai senja, seperti Oppo Giovanni dari Colorado. Hari sudah senja, memberi contoh, dia mendorong. Yang kelima, waspada purwawisesa, selalu waspada dan berani memberi koreksi. Kita harus waspada. Dengan adanya isi segala macam, kita melihat perkembangan politik sekarang ini, wah, kita harus siap-siap juga pulang kampung. Kalau ada apa-apa. Yang keenam, ambek para marta dapat menentukan prioritas. Nah, ini memang sedikit kita banyak lupa ini prioritas. Orang Batak ini banyak lupa kampung ini. Prioritasnya ini gara-gara lagu Alusiau ini. Ini. Alusiau, Hamoraun, Hakabeun, Hasangapon. Yang keempat, Tarbarita. Tapi setelah Tarbarita ini lupa apa lagi. Jadi lupa dia. Yang berikutnya prasaja, tingkah laku yang sederhana. Ya. Yang ke-8 satya. Dan selanjutnya yang terakhir legawa. Rela dan ikhlas menyerahkan, mewariskan tanggung jawab kepada generasi penerusnya. Nah, bagaimana ini? Kerelaan ini. Ini perlu kita lihat juga karena hampir semua Raja Parhata di kota-kota dimanapun masih tua-tua sekali. Yang muda-muda kemana? Yang muda-muda. Anak sodiluas do makatanya gabi Raja Parhata. Nah ini tantangan. Lanjut slide yang ke-8. Taberi maju integritas yang tadi disampaikan. Apa sih integritas ini? Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin. Bahwa integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Wah, ini di orang Batak luar biasa nih. Sekali dikatakan, dipertanggungjawabkan. Ya. Jarang orang Batak itu yang omdo. Kalau ada dibilang, dipertanggungjawabkan.
Dalam pengertian singkat, integritas artinya konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran. Maka mungkin kami di militer, Satabi di Hita, Bapak Ibu yang saya hormati, pantas dulu orang Batak ini selalu ditempatkan di ujung paling depan atau pionir, ya kan? Setelah beres baru diserahkan lagi kepada yang berikutnya, kan? Ditarik bangso itu. Ya udah cukuplah kau sampai bintang 1, bintang 2 katanya, kan? Ya selanjutnya diserahkan kepada yang lain. Mungkin, nah ya kan? Kita bicara mungkin boleh juga. Lanjut slide yang ke-9. Identitas. Secara harfiah identitas adalah ciri-ciri jati diri. Nah, identitas ini menurut saya ini identitas Sabatahun itu adalah Dalihan Natolu. Bukan dikatakan loh orang Batak itu keras, suaranya besar, bukan itu sebenarnya identitas kita. Karena buktinya Opu Giovanni kalau ngomong lebih halus dari orang Jawa. Lebih halus. Pendeta Junaidi, lebih halus dari orang Sunda. Kalau gitu identitas kita apa? Dalihan Natolu. Yaitu apa? Boha marhula-hula, boha mardongat tubuh, boha marboru. Nah, inilah identitas kita. Nah, nanti kita lihat di pengertian yang berikutnya. Lanjut. Nah, kita lihatlah dulu. Tadi walaupun Profesor Bostan sudah menjelaskan tentang Dalihan Natolu menurut teori yang beliau sudah angkat ke kita, tapi saya coba dulu ini bahwa terdapat memang perbedaan mengartikan Dalihan Natolu. Ada, tapi dalam kesempatan ini kita nggak memperdebatkan pengertian ini. Tapi nanti yang kita diskusikan adalah, atau yang saya sampaikan ini adalah makna yang saya coba saya gali. Saya coba dulu di sini ya. Dalihan adalah makanan atau juhud atau daging. Kenapa? Ini saya ambil juga dari bukunya Esau Syanipar. Dalam konteks ini, Dalihan Natolu adalah juhud atau daging terdiri dari 3 bagian. Namun ada juga mengartikan dalihan adalah perpaduan dali. Dali itu susu. Bagok nehorbo yang sudah dijadikan menjadi ikan. Menjadi juhud dia. Terus dali dan ihan. Ihan itu ikan deke. Sehingga Dalihan Natolu diartikan jabar daging 3 bagian. Dalam hal ini memang seolah-olah tidak ada kaitan Dalihan Natolu dengan tungku. Nggak kita dapatkan dari pengertian Dalihan Natolu itu. Menurut pengertian ini, daging atau juhud yang sudah menjadi makanan dari pinahan lobu atau babi, atau pinahan si gagak duhut, korbo, dan deke, itulah yang disebut dalihan. Itu yang disebut dalihan. Kata tolu dimaksudkan karena ada 3 bagian yang tidak boleh dibagikan makanan itu. Bahwa makanan itu hanya untuk yang 3 itu. Yang memegang peranan dalam adat itu, mereka ini yang disebut unsur Dalihan Natolu. Nah, tapi maju kita lihat yang berikutnya. Konsep Dalihan Natolu konon telah dilaksanakan oleh etnis Batak Toba di sekitar Danau Toba dan ikut juga etnis subetnis di sekitar Danau Toba, orang Karo, Simalungun, Mandailing, Akola, Pakpak. Karo menyebut dengan istilah Rakut Sitelu atau Daliken Sitelu. Pakpak juga demikian, Simalungun dan selanjutnya. Adat Dalihan Natolu adalah produk sistem pengetahuan terkait hubungan kekerabatan antara individu. Jadi dia adalah produk sistem pengetahuan. Wah, ini luar biasa ini. Lanjut slide 12. Kita lihat dulu yang disampaikan Profesor Bostang tadi, namun ini saya tambahkan lagi unsur-unsur dari Dalihan Natolu. Yang pertama, hula-hula. Nah, saya tambahkan di sini, yang dimaksud dengan hula-hula adalah pihak pemberi anak gadis. Pihak pemberi anak gadis.
Dalam arti sempit, hula-hula itu adalah orang tua dari istri. Dalam arti luas, adalah semua pihak yang semarga dengan orang tua istri. Itu hula-hula. Pihak hula-hula mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dan terhormat sehingga harus disembah dan sangat dihormati oleh pihak Boru. Bunyi pepatah sebagai berikut, hula-hula ido debata nani ida. Loh, kok bisa ya? Artinya, pihak pemberi anak gadis itu adalah merupakan wakil Tuhan yang kelihatan, yang bisa kita lihat. Sehingga segala doa serta restu dari pihak hula-hula ini diyakini sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari pihak Boru mereka. Nah, ini sangat penting kita wariskan. Karena kemajuan zaman ini banyak juga seolah-olah bercanda tanjaria dengan hula-hula dengan tulangnya kan. Karena diyakini maka sikap dan tanggung jawab selaku hula-hula harus menyesuaikan dengan statusnya. Sehingga dengan demikian kita-kita ini pun kalau jadi hula-hula hati-hati. Harus hati-hati kita. Jangan hanya mereka tinggi di soba-soba. Sesuai kedudukan hula-hula yang lebih tinggi terhormat, maka peran dan kehadirannya di adat adalah sangat khas dan spesifik, baik dalam pembicaraan, perbuatan, dan penampilan. Oke, slide yang berikut. Yang termasuk dengan kelompok hula-hula ini mungkin saya agak cepat aja, Simatua, Tulang atau Simatua ni Ama, Bona Tulang, Bona ni Ari, hula-hula pengalapan Boru, ini orang nih hula-hula Manak Tulang. Oke, lanjut slide yang 14. 14 ya. Nah, saya ulangi lagi, pihak hula-hula ini menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam masyarakat Batak. Penghormatan tersebut harus selalu ditunjukkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Orang Batak harus sobamer hula-hula, yang berarti harus bersikap sujud, tunduk, serta patuh terhadap hula-hula. Wah, ini kalau kita lihat ini melebihi tentara kan? Kalau tentara itu hanya taat kepada atasan dengan tidak membantah atau putusan. Kalau ini harus bersikap sujud, tunduk. Itu kalau kita lihat kelakuannya si Sambo itu, bergaya hula-hula dia. Sampai dibikin tuh si J itu sujud. Itu salah besar tuh si Sambo itu. Bergaya orang Batak dia kan. Itu salah besar itu. Bukan begitu. Hula-hula mata ni mual sifat tion. Nah, ini ada filosofi orang Batak ini. Mata nyari so tudal honon. Itu hula-hula. Artinya hula-hula adalah sumber air yang harus selalu dipelihara supaya tetap jernih dan matahari yang tak boleh di belakang. Yang berikutnya, hula-hula diibaratkan sebagai sumber air kehidupan karena dianggap merupakan pengalapan pasu-pasu dohot pengalapan tua. Wah, luar biasa nih dari Henatolu ini. Ya, kembali tadi, siapa pemimpin yang membuat konsep ini kita nggak tahu. Seluruh masyarakat Batak mempunyai pengertian yang sama mengenai makna serta fungsi hula-hula. Hanya istilahnya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Lanjut. Yang kedua, pengertian donga tubuh haha anggi disebut juga donga sabutuha. Donga tubuh adalah saudara laki-laki satu marga. Di sini ya, saya sebutkan yang spesifik di Batak, dikatakan bahwa mereka ibarat pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena saking dekatnya terkadang saling gesek, seperti saya dengan Upu Giovanni, saling gesek, terutama bila ada angin atau masalah. Namun pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa terpisah.
Diumpamakan di dalam dalihan natolu, songetap pulon air do badai nama marangi. Ya ibaratnya kita menebas air, begitu parang itu lewat, dia bersatu lagi. Kemudian bagaimana menjaganya? Menjaga supaya terpisah hanya dengan pengertian, pemahaman dan praktek. Hanya dengan itu, pengertian, pemahaman dan praktek. Nah, tinggal bagaimana kita pengertian dan pemahaman ini dan praktek ini. Slide yang berikutnya. Slide 16. Contoh prakteknya. Yang tadi saya sampaikan, yang ditulisan ini oke lah. Contoh prakteknya. Oppo Giovanni ini dari Colorado mengatakan di dalam tipungan Sitorus. Tipungan Sitorus. Kalau ada marga Sitorus, borus itu yang akan sekolah ke Colorado, saya siap menampung. Nah, itu statementnya Oppo Giovanni. Nah, inilah mudah berbicara. Inilah yang dikatakan tadi itu suatu statement nih namar haha maranggi. Manat mardongat tubuh. Manat mardongat tubuh. Nah, yang berikutnya slide 17. Ah, ini yang menarik juga ini. Boru, manak anak boru. Boru adalah pihak yang menerima anak gadis atau hula-hula. Ya kan? Boru ini menempatkan posisi yang sangat penting. Ini menurut pemahaman saya. Boru ini menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan suku Batak. Sebagai parhobas atau pelayan baik dalam pergaulan sehari-hari, utamanya dalam setiap upacara adat. Pemahaman berfungsi dan bertindak sebagai pelayan bukan berarti untuk pekerjaan dan tanggung jawab yang rendah, tetapi justru pekerjaan yang sangat besar, yaitu adat sebagai tanggung jawab raja. Tanggung jawab raja. Boru adalah komponen raja, anak dan buruni raja, yang berfungsi sebagai raja parhobas dengan pekerjaan yang terukur. Kita garis bawahi terukur. Sebagaimana kesepakatan saat dilaksanakan tonggo raja atau ria raja. Jadi boru itu mengerjakan itu. Bukan yang lain-lain. Jangan disuruh boru beli rokok. Bukan kerjaan boru itu. Tetapi apa yang sudah disepakati dalam tonggo raja dan ria raja. Kesigapan dan kepartisipasi boru adalah wujud harkat dan martabat boru sendiri dan sekaligus mengangkat harkat martabat hula-hulanya. Maka adat Batak mengatakan elek marboru, artinya harus baik dan sayang kepada boru. Makanya tulangku tulang pardosian dari persuburan ini baik kali sama aku berenya kan. Baik kali tulangku ini. Kenapa tulangku ini baik-baik sama aku? Supaya aku berhobas. Kan itu kan. Nah, dengan tanggung jawab dan perhatian hula-hula, maka pihak boru akan mengerti peran dan tanggung jawabnya terhadap aktivitas hula-hula. Khususnya wajib dan harus hormat kepada pihak hula-hula. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Tapi sudah. Ya. Lebih jelasnya bahwa boru memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting itu, berkewajiban membantu hula-hulanya. Ada yang bisa kita lihat di sini, setuju apa tidak? Adat Batak memperkenankan hula-hula untuk menerima sumbangan dari pihak boru. Ini diminta. Nah, yang kedua, pihak boru akan selalu berusaha agar dapat membantu hula-hulanya. Akan selalu berusaha. Bahkan ada kalanya pihak boru sampai berhutang, asalkan dapat memberi sumbangan kepada hula-hula. Dalam hal ini, hula-hula pun secara kewajiban, kejiwaan, dari hati dan pikiran
harus merasakan dan memahaminya. Ikobotoni hula-hula dodo tulang, asediero dari mana bereku ini ngasih ini ke aku. Bukan langsung terima begitu saja. Itulah hula-hula dan tulang yang perhatian, gitu kan? Oke, pemahaman Boru adalah keluarga dari Hela dan Boru berikut semua keluarga terdekatnya. Lanjut. Oke, lanjut. Lebih jelasnya yang dimaksud dengan Boru ini Putri, Hela, Iboto, Lai, Namboru, Amangboru, Iboto, Opung, dan selanjutnya tadi Profesor sudah menyampaikan ini. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tulang yang saya cintai, sedikit memang saya bikin kayak kisahnya tentara. Saya ambil kisah perang Amerika dengan Inggris zaman dulu. Maka ada seorang pemimpin yang namanya Washington mengundurkan diri dari jabatan Panglima Pasukan Amerika pada tanggal 23 Desember 1783. Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan seperti saat ini. Kalau kita lihat peristiwa di kepolisian, bagaimana jenderal-jenderal terlibat, si Sambo, kok nggak ada yang mengundurkan diri gitu ya. Kalau di Amerika, ini ditunjukkan oleh Jenderal Washington. Dia mengundurkan diri demi tanggung jawab. Nah, ini kenapa saya angkat bahwa tanggung jawab kepemimpinan itu luar biasa. Luar biasa. Nah, inilah sengaja saya angkat ini. Lanjut yang berikutnya. Akan halnya, lanjut slide berikutnya ya, slide 21. Dengan beragam peristiwa yang terjadi di negara kita ini, ya, baik itu G30 PKI, Pereri Permesta, peristiwa pemberontakan, saya ulangi, G30 PKI itu, kemudian juga peristiwa merebaknya virus corona yang melanda dunia sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini belum tuntas betul. Mengacu kepada teori kepemimpinan yang mengatakan kepemimpinan adalah ilmu dan seni untuk memengaruhi orang lain, sehingga orang tersebut secara ikhlas menuruti keinginan pemimpin untuk tujuannya. Amang inang dihamu tulakuin hormati. Selama peristiwa ini kita lihat bagaimana kepemimpinan Dalihan Natolu, kepemimpinan hula-hula, kepemimpinan Dongatubu, kepemimpinan Boru. Kita bisa melaksanakan adat Batak itu sekalipun dalam kondisi sedemikian rupa. Hanya dinamikanya yang berubah. Dan ini sekaligus menggambarkan orang Batak itu kecerdasannya luar biasa, bisa fleksibel yang tinggi. Berjalan kok perkawinan, berjalan kematian, ya kan? Bahkan sekarang ini sudah dikuburkan karena COVID, maka setelah itu dibikin adatnya. Berarti kan luar biasa fleksibilitas adat Batak itu. Keputusan terkait dengan ulangan adat tersebut tentu tidak terlepas dari peran unsur Dalihan Natolu. Tidak terlepas dari peran unsur Dalihan Natolu. Lanjut slide 22. Slide 22 ini kita mengulas tentang kepemimpinan Dalihan Natolu dalam memelihara integritas Habatahon. Dalam bukunya Dr. S.H.W. Syanipar, Tuho Parnguluan Dalihan Natolu mengatakan ada lima bentuk kehidupan sosial bangsa Batak yang selalu berkaitan dengan Dalihan Natolu. Ada 5. Yang pertama kehidupan dalam adat. Yang kedua kehidupan dalam marga. Tadi dengan Anakta Oppo Giovanni. Kalau bisa interupsi sebentar, Abang harangan sebentar karena saya harus masuk kerja. Oh. Boleh nggak interupsi sebentar? Hanya 1 menit aja saya ngomong. Oke, monggo silakan. Ya, pesan saya mohon terima kasih kepada Bos Tang Raja Guguk dan abang saya
Harangan Sitorus dan moderator yang memberikan kesempatan kepada saya hanya 1 menit. Karena saya harus kerja di sini, nggak boleh tunda-tunda kerja. Saya lagi di Denver Airport Internasional saat ini. Oke. Saudaraku, Silakan. mohon disampaikan atau dibuat satu tulisan oleh Profesor Bostang Raja Guguk dan Abang Harangan sebagai narasumber bahwa Sambo adalah terungkap karena Dalihan Natolu. Itu tidak pernah dibahas. Karena bukan Dalihan Natolu, dari Ulus Saputlah. Ulus Saput itulah yang membongkar semua skenario daripada Sambo. Sehingga terbongkar semua kejelekan korupsi dan sebagainya di Indonesia. Catatan sejarah hari ini dengan adanya seminar diaspora seluruh dunia, karena seluruh dunia saya pikir mendengarkan ini. Tolong dicatat, karena Dalihan Natolu orang Batak lah dengan Ulus Saput, makanya terungkap semua skenario-skenario yang dibuat oleh Sambo. Itu saja pesan saya, sebenarnya banyak yang saya akan masukkan. Dan Dalihan Natolu ini mohon kita tularkan kepada anak muda sehingga mereka mengetahui filosofi adat Batak Dalihan Natolu. Sekian dan terima kasih. Horas Madhita Sude. Selamat berdiskusi. Saya mau masuk kerja sekarang. Horas. Mauliate. Horas. Jadi Oma implementasi ini manat mardungat tubuh. Dan itu terlalu mana jul permisi do kan. Jadi lingkungan oke gudang ngetuk tulang nah hula-hula na. Alana tulaku pe tulang ngaro. Hula-hulaku hula-hula na. Ini luar biasa ini. Jadi betul apa disampaikan oleh Angginiba, adik saya dari Colorado. Ini Dalihan Natolu luar biasa. Dengan Dalihan Natolu terbongkar sedunia loh masalah kasusnya si Sambo ini. Main-main dia kira mentang-mentang pangkatnya si J itu rendah. Enggak bisa, anak raja itu. Jadi kita orang Batak katakan dia anak raja. Di tubuhon buruni raja. Nah kalau kita pahami itu ya kita tuntut. Nah kembali ke sini kita lanjutkan. Jadi ada 5. Tadi yang ketiga kehidupan dalam huta di persahutaun. Makanya ada di mana-mana ada arisan persahutaun. Yang keempat kehidupan dalam bermasyarakat. Nah kita ini ketemu orang. Kita dengar bahasanya, identitasnya kemudian. Langsung masih tadan kita kan. Yang kelima, kehidupan dengan orang Sileban. Wah, di grup kita ini ada mantan bupati. Wah, yang luar biasa itu. Kita dari dulu keakraban kita dengan Sileban tidak masalah. Makanya kita begitu sukses orang Batak di perantauan karena pandai menempatkan diri. Yang kelima, bentuk hubungan sosial ini diatur di dalam Dalihan Natolu yang teknisnya ada di dalam 3 hal. Ada bukunya, yaitu yang pertama, Ruhut Niadat. Yang kedua, Podani Uhum. Dan yang ketiga, Pangalaho Nipadat. Nah, saya dapat informasi dan ada dalam buku pernah saya baca, Ruhut Niadat ini yang dihilangkan oleh Belanda untuk mengimplementasikan taktik divide et impera. Untuk menghancurkan kekuatan orang Batak, maka buku Ruhut Paradaton ini mereka bawa bakar sampai sekarang tidak ketemu. Sampai sekarang tidak ketemu. Sewaktu aku pergi ke Belanda, aku coba cari-cari, nggak dapat juga kan. Nah, tetapi yang ditinggalkan itu hanya buku namanya buku obat. Makanya sampai sekarang lak-lak obat itu masih ada. Karena apa? Yang bisa mengobati penyakit waktu itu hanya obat Batak, tabar Batak, seperti tabar siburut. Ya. Jadi untuk memelihara integritas habatahon dan kerukunan masyarakat, maka diharapkan proaktif dari pengurus marga untuk menjadikan 5 bentuk kehidupan itu dilembagakan. Kalau bisa yang kelima tadi itu dilembagakan. Kalau sekarang rata-rata hanya yang ada lembaganya itu adalah ketua bidang adat. Padahal ada 4 lagi. Semua kehidupan di atas diatur dalam bentuk norma sehingga hubungan sosial yang harmonis.
Artinya integritas perorangan dan keluarga bahkan secara permargaon senantiasa harus dinilai. Harus dinilai. Kehidupan beradat orang Batak adalah menjadi ukuran terhadap setiap orang. Saya ulang ini. Kehidupan beradat orang Batak adalah menjadi ukuran terhadap setiap orang. Apakah orang atau keluarga itu beradat atau tidak. Memang ini Amang Inang agak menurut saya sedikit atau mungkin banyak berkurang. Berbeda dengan orang Toraja. Kenapa orang Toraja itu jenazah bisa sampai tersimpan puluhan tahun di rumah? Karena begitu pentingnya adat itu. Jenazah itu belum dimakamkan sebelum semua satu tongkonan itu bersama-sama. Nah, kalau kita tidak lagi, ini nih perlu kita didiskusikan mengapa demikian. Termasuk juga tadok apa segala macam tupak pencatatan ini menurut saya tidak serapih pencatatan orang Toraja. Kalau suku Toraja, apa yang dibawa betul-betul dicatat dan diingat dan pasti dibayar. Kalau kita enggak lagi. Oke, lanjut slide 24. Kerukunan dalam Dalihanatolu dalam memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak diaspora. Saya mencoba mengatakan bahwa komunitas diaspora adalah perantau atau orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik ketimbang di daerah atau di negaranya sendiri. Jelas komunitas ini kelebihan tersendiri, kelebihan yang luar biasa. Setidaknya punya keberanian hidup survival yang sangat kuat. Menampilkan ciri dan identitas sebagai orang Batak saja, maka diaspora ini sebenarnya bisa hidup. Sejauh identitas serta adat budaya Batak itu ditampilkan dengan baik dan benar, baik secara individu, apalagi kelompok, akan memberikan manfaat yang positif bagi yang melihat dan merasakannya. Ini kita bisa lihat bagaimana ada saudaraku yang berangkat dari Pulau Bali, penyanyi di San Francisco, satu lagi ada yang penyanyi di grup di California. Ya, jadi dengan identitas Batak ini, kemahiran Batak ini, budaya mereka bawa, wah mereka bisa sukses dan sangat hebat dia. Maka dengan demikian kepemimpinan Dalihanatolu adalah jenis kepemimpinan yang sangat dinamis dan akomodatif serta edukatif. Karena posisi sebagai hula-hula, dongan tubuh, dan boru pasti pernah dialami sesuai marga yang dia punya saat itu. Kita pasti pernah bergantian, pernah boru, pernah dongan tubuh, pernah juga jadi hula-hula. Perlu juga mendekati slide yang terakhir ini, fenomena perlu saya sampaikan yaitu yang dialami masyarakat Batak diaspora dengan melahirkan keturunan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang heterogen, yang memiliki lingkungan sosial yang plural, menyebabkan kemungkinan besar lunturnya tradisi dalam perkawinan adat Batak atau Toba akibat interaksi antar kelompok sosial yang semakin lama tinggal di Parseraku dari Bonapasogit, semakin identitas budaya asalnya. Terlebih apabila terpengaruh oleh faktor-faktor yang berkembang seperti saat ini, perkembangan perkawinan lintas suku, lintas agama, atau antar satu agama, namun lain sekte, dan lain-lain. Namun, melalui kepemimpinan Dalihanatolu yang dimiliki setiap orang tua, setidaknya dapat memperkecil dampak negatif dari fenomena yang ada. Mengapa? Tadi saya katakan adat Batak ini Dalihanatolu fleksibel. Hanya di adat Batak ada istilah mangain. Mau orang Belanda, orang manapun, orang Jawa, orang Sunda, bisa kita bikin jadi orang Batak dia.
Itulah yang ada di film yang ngetop kemarin. Ya. Itu luar biasa. Oke, slide yang ke-26. Ini masuk kepada kesimpulan Amang Inang. Mudah-mudahan kesimpulan on bisa memberikan suatu gambaran. Memang sulit saya membuat kesimpulan di dalam topik yang diberikan Pendeta Junaidi ini. Sulit mengambil kesimpulan. Namun demikian, saya harus membuat kesimpulan, yaitu yang pertama, kepemimpinan Dalihan Natolu mempunyai unsur-unsur yang sangat kuat dalam menjamin tetap lestarinya adat Batak, baik di Muara Pasogit dan di Tanah Perserahan, dengan catatan peran unsur-unsur Dalihan Natolu harus dijiwai oleh seluruh orang Batak. Yang kedua, kepemimpinan Dalihan Natolu dalam memelihara integritas Habatakon dan kerukunan masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan melalui mengaktifkan pengurus marga untuk menjadikan 5 bentuk kehidupan sosial dilembagakan sehingga jelas pembinaannya. Yang ketiga, kepemimpinan Dalihan Natolu dalam memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak diaspora dapat berlangsung dengan baik melalui memberdayakan unsur-unsur Dalihan Natolu untuk bersinergi dengan komunitas Batak diaspora. Artinya, ingatlah selalu tanggung jawab hula-hula, tulang, dongat tubuh, dan boru. Terakhir, Adam Gobe. Nah, sekian dan terima kasih Horas Tordimadingit Tordimatogu. Songo lima nabuhi pasahat songo presentasi tentang topik Nataulahon. Cuma nonton aja kita ini. Silakan kepada moderator, silakan. Mau lihat ya Bapak Tua. Jadi penjelasannya tadi cukup lengkap ya. Cuma nonton aja kita. Oke, Bisa tadi kan? Bisa kan cuma nonton? Oke, oke, Mang Inang. Jadi tadi penjelasannya cukup lengkap ya, di mana Dalihan Natolu itu ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Batak. Dan ternyata Dalihan Natolu itu nggak hanya ada di Toba. Kalau misalnya di Karo namanya Rakut Citelu dari pemaparan tadi ya. Di Pakpak namanya Dalikan Citelu. Nah di Simalungun ada itu sampai dibuat satu judul lagu Tolu Saundulan gitu ya. Jadi ada 3 unsur, hula-hula, dongat tubuh, boru. Jadi gimana hula-hula itu kita sombamar hula-hula, ke dongan sebutua kita manat mar dongan tubuh, jala mar boru kita elek mar boru. Dan dari pemaparan tadi juga kita bisa lihat bahwa dalam bentuk kehidupan sosial bangsa Batak yang berkaitan dengan Dalihan Natolu itu hampir semuanya ada 5 ya. Kehidupan dalam adat, dalam marga, dalam huta, dalam masyarakat, atau mungkin dalam huta atau dongan sileban ya. Jadi kita nggak kenal tapi Dalihan Natolu itu cukup bisa diaplikasikan. Nah kemudian kehidupan beradat orang Batak itu bisa kita lihat ukurannya terhadap setiap orang itu beradat atau tidak. Jadi tadi pemaparan Bapak Tua Torus tadi sampaikan bahwa dalam sekarang Batak itu cenderung nih sebagian itu lebih praktis ya. Sampai di kampung saya lihat kalau dulu saya waktu kecil itu kalau misalnya mar pesta itu bawa ulos gitu ya. Sekarang besok pestanya malamnya udah datang, nah pengganti di ulos katanya udah diuangkan. Gitu juga bawa tanduk ya, sudah diuangkan. Jadi itu dari sisi praktis. Tapi kembali lagi kayak yang sampaikan tadi, gimana Dalihan Natolu ini bisa menjadi fondasi dalam memelihara dan meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kita mau diskusi ya, Amang Inang. Jadi tadi ini seperti acaranya Marnonang gitu. Cuman kayak kata Amang Bokang tadi Marnonang tapi jelas arahnya, ada bentuknya gitu. Jadi kita sekarang diskusi tentang kaitan yang disampaikan tadi. Silahkan Amang Inang yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat gitu ya tentang pemaparan Dalihan Natolu tadi. Silahkan ya, bisa raise hand atau via chat disampaikan.
Nanti tolong diperkenalkan namanya, kemudian kalau bisa lokasinya sekarang di mana. Kemudian silahkan disampaikan pendapatnya. Oke. Oke, dari Amang, ada Amang Inang yang mau sampaikan pendapat atau bertanya? Silakan Amang. Oke, ini mungkin dari Amang Maradu Sibarani di Serpong. Halo Amang Maradu, Amang Sibarani, panggil Tulang Sibarani. Halo Tulang. Halo Amang Buru. Oke, halo Tulang. Ini tadi saya lihat ada di chat ya. Mungkin Iya, Tulang Sibarani bisa langsung. Silakan Tulang. Oke, mau lihat ya Amang Buru. Ini tadi sambil mendengar, jadi ya tulis-tulis aja sambil biar jangan ini. Ora Amang Buru harangan seterus. Kami tadi sudah membaca sebelumnya karena Amang Bostan telah men-share bahan ini ya 1 jam sebelumnya. Jadi kita sudah baca. Jadi Amang sangat lengkap menjelaskan semuanya dan bagus. Ya memang kelihatanlah dari militer ya. Ada spesifikasinya. Ya, jadi aku dikit aja lah Amang Guru. Jadi tapi ada yang menggelitik gitu. Jadi memang dicek udah saya tulis. Tapi ginilah saya bacain aja ya. Pada organisasi marga kita Batak, misalnya katakanlah Sibarani gitu ya, biasanya menjadi anggotanya kan Mardongan Tubuh, Sibarani, Buru, Dohot, Bere, Bebere. Itu biasa saya kira. Atau mungkin berenya nggak diikutkan karena terlalu besar. Dilengkapi dengan struktur organisasi dan personel di dalam memimpin organisasi tersebut. Nah, pertanyaannya, sesuai dengan yang Amang Buru jelaskan tadi ya, jadi tentang adat dan kepemimpinan dari Natolu, apakah dalam satu organisasi Horong Boru, jadi artinya Horongnes yang salah satu Boru itu bisa ditempatkan dalam bagian penasehat. Jadi kan biasanya kan penasehat, ketua dan seterusnya. Jadi apakah memang cocok itu dibuat di dalam penasehat? Jadi karena menurut ya penjelasan atau pemikiranku sudah sesuai dengan penjelasan Amang Buru tadi menyatakan bahwa Boru itu kan harus nunut apapun hula-hulai. Jadi waduh banu di Boru menasihati hula-hula nanti. Tersoni mah era mungkin Amang Buru sudah lebih bagus menangkapnya. Terima kasih. Melihat Amang Buru. Kebetulan Amang Buru Sitorus nami pi adong do di dong cawatan nami depan barani sama depan Amang Buru. Oke. Melihat yang Sibarani. Jadi, moderator langsung do mana? Langsung aja Bapak Tua. Oke, karena langsung. masih hanya Amang Maradu. Baik. Mau lihat di Amang Maradu Sibarani. Mulu di hutana ame merbapa udah do Sibarani. Oke lah. Mulu di Pulau Bali merburu dua merhela tu Sibarani. Jadi umat tabuni taroboi kubu masyabali maju ate. Asa gawe marah mangburu hita te. Oke lah. Jadi dia meru gabena. Jadi itu Amang Buru Sibarani nakisukul-sukul. Apakah bisa Boru itu ditempatkan sebagai penasehat? Ini memang menarik. Ya, karena ini kan bukan saya membuat organisasi itu, tetapi kita masuk kepada teori organisasi atau fungsi. Tugas dari penasehat itu apa? Dan siapa yang dinasehati? Ya kan? Misalkan kalau saya ini penasehat di Punguan kami marga di Sitorus Mata Sopiak. Karena waktu itu saya diangkat sebagai penasehat masih sangat muda, relatif muda lah. Belum merpohupu. Maka saya agak guyon, saya bilang, saya ini penasehat bidang pertahanan. Ya kan? Jadi kalau menurut saya, Boru itu adalah juga yang kita katakan tadi, dia adalah anak niraja, Boru niraja, dan juga dan lain sebagainya lah pemahaman Dalihan Natolu. Nah, kira-kira apa yang membatasi sehingga Boru ini tidak bisa ditempatkan sebagai penasehat? Itu kan?
Ini kan penasihat di bidang organisasi. Jadi misalkan ternyata Boru ini katakanlah di bidang predator berpengalaman, ketua di marganya kan. Dan kebetulan di kami Marga Sitorus di Jakarta ini juga ada Boru sebagai penasehat. Jadi itu kira-kira sehingga kembali ke pertanyaan tadi, apakah Boru bisa? Ini mohon maaf ini, kalau menurut saya, pendapat saya, sangat bisa. Boru itu punya kapasitas kok, punya kedudukan. Ya kalau kita bikin namanya penasehat di bidang Boru. Ya kalau nggak ada nasihatin Boru, masa hula-hula terus yang ngurusin Boru, capek kali kan? Nah kira-kira itu pendapat saya, namun demikian ini kan pendapat masih sepihak yang perlu kita diskusikan. Demikian Amang Boru Maradu. Silakan ke Ventri. Oke, gimana ini Abang Sibarani? Jadi pendapat dari Abang Harangan bahwa Bapak Tua Harangan ya, itu bisa gitu. Selama kita punya kapasitas dan penempatannya tepat, itu bisa gitu ya. Tapi mungkin dalam adat gimana ini Bapak Tua? Oke, mungkin ada pendapat dari Bapak Tua Sibarani. Oke, gimana? Oke, mungkin kalau enggak bersuara mungkin dimatikan mic-nya ya supaya menjaga kekondusifan ya, supaya kita bisa dengar juga yang lain. Oke, mungkin kita akan buka pertanyaan kedua ya. Silakan teman-teman atau Bapak Tua Tulang di sini ada yang mau bertanya? Boleh sebentar. Ini dari Amang. Oke, silakan Amang. Sekedar nambah saja dari pertanyaan Amang Sibarani tadi. Intinya kan apakah pihak buruh boleh ditempatkan sebagai penasehat dalam organisasi. Nah, kita harus bedakan atau pisahkan organisasi dengan pelaksanaan adat. Kalau dalam organisasi, tidak ada salahnya buruh pun dimasukkan sebagai penasehat, walaupun dia tidak akan mau dibilang penasehat, dia akan dibilang panukuli. Tapi fungsinya sama. Karena di situ juga buruh, bere juga ada. Kadang-kadang buruh itu justru lebih berpengalaman, berpengetahuan luas daripada kita yang punya marga. Sehingga tidak masalah kalau di dalam organisasi manajemennya ya ditempatkan mereka sebagai bagian dari penasehat. Namun nanti kalau sudah pelaksanaan adat itu lain lagi, mereka akan tahu tempatnya. Kita akan panggil mereka untuk menukoli, bukan menasehati. Kadang-kadang ada Raja Perhata yang muda-muda, kamu guru nami, rohamu guru, roh mandiri kami katanya, mereka menasehati. Kalau sudah pelaksanaan, guru penopang. Tapi dalam manajemen tidak masalah, karena mereka kadang-kadang lebih tahu dari kita. Tasoli maju pada pecenau. Oke, mau lihat tulang perdosi. Serta di tulang perdosi. Dia ada sonari tulang perdosi Marbuta. Di Bekasi, Bang. Oh, di Bekasi. Siap. Di daerah Galaksi. Oke, jadi Songoni pendapat tulang perdosi. Jadi selama punya kapasitas di dalam organisasi bisa. Beda halnya di dalam adat sebagai panukoli. Gitu ya, Amang ya? Oh. Oke, ada pendapat lain, Amang Ginan? Ya, silakan Amang Sintong Sinambela, nanti setelahnya Amang Sintua PH Siregar. Baru nanti satu lagi untuk pertanyaan, jadi 3 langsung penanya, biar langsung ditanggapi oleh narasumber. Silakan Amang Sintong Sinambela. Horas. Horas di Tulaku. Bapak Harangan itu semua rokok.
Ay buruk ke situ terus, ulah-ulah ke situ terus. Jadi agak jadi Bapak harangan situ terus nih kuma. Oras samang boru. Cuma kena di netral. Nah, Jadi nah mulut taberan di zaman sekarang ya. Kalau kita lihat zaman sekarang orang kepemimpinan dari Natuli kelihatan hanya di Punguan Marga. Punguan Marga masih memang ada kepemimpinan itu. Kalau kita katakan Punguan bertahun-tahun, kadang-kadang agak berat untuk mengatakan bahwa ini stabil. Ya, soalnya kadang-kadang agak berat juga menyamakan, apalagi kalau persautan itu jumlahnya sudah mulai banyak dan berada dari beberapa suku dan beberapa agama. Kadang-kadang itulah yang bikin perpecahan di antara punguan-punguan persautan. Tapi kalau kita lihat yang dibicarakan oleh Pak Harangan Sitorus ini adalah pemimpin informal. Memang untuk menjadi pemimpin informal di orang Batak itu susah. Enak kodobe. Ini segala macam ya. Yang gimana dobe? Budang gobe, toh segala macam. Ini yang menghambat buat sebagai pemimpin di orang Batak secara informal kadang-kadang. Nang tolong di mana harwa? Ya hal seperti ini agak susah untuk diatasi. Halai sebetulnya di ada Batak setelah Jalan Natulu berkembang, sebenarnya muncul istilahnya yang keempat, yaitu Manat Maraja, Pathu Maraja. Raja ini dalam pengertian dari kepemimpinan dalam segala macam level ya. Manat Maraja. Omani dirokonna bebe suhinya panglaupan. Tebani jadi Anda dulu. Jadi kalau kita pakai yang keempat ini sebenarnya untuk menjadi pemimpin informal di orang Batak tidak begitu susah. Tapi kalau kenyataan sekarang yang kita lihat memang menjadi pemimpin di orang Batak itu, apalagi sebagai pemimpin formal, banyak tantangan. Saya pikir itu tanggapan dari saya. Jadi kira-kira pandangan dari Pak Harangan itu harus hal-hal apa yang mesti digerakkan untuk menjadi bekal buat pemimpin-pemimpin yang informal ini. Mulai. Ya, terima kasih Amang Sinambela. Kita lanjut dulu Amang ya. Tulang Sitorus, tulang jenderal, kita lanjut untuk dua penanya lagi. Tadi ada Amang Sintua PH Siregar. Silakan Amang. Mau lihat tema di hita saluhutna di partukoan namar nonangon. Melihat hupasatami terlumubi tu Amang Boru Kudison Profesor Bostang Raja Guguk dohot di Natuatuai Brigjen Purnawirawan Dr. Rangan Sitorus Lasudena namangihuton di wadah parnonangonon macayuli jala takas nakin dia kapemaparan na pinasaha ni Amang Nadua tentang pemahaman ni kepemimpinan di dalihan Natului. Halo, Bamang. Silakan Amang, silakan. Jadi alai adong sangat nangasong nasolot nakidi pemaparan ni Amang Dr. Harangan Sitorus mengenai istilah dalihan natolu na baru. Jala molo salah pemahaman warung nakan istilah dali dohoihan. Molo di adat Batak dak kaya dimasukkan dali ni horbo gabesa da adat di halak Batak.
jala totong do peta pahami anggo dalihan na tului ma 3 tungku jala dilengkapi manusia na do kesempurnaan ima paopat sihal ima anggo pemahaman na paling tekas na palang nyatu sabdope unang gawean nonga maparan nonga pemikiran yang kana poso mengenai pemahaman dalihan na tulu. Ima jo taringo tu sina paduahon sangat setuju di makalah na niangka ni amang harangan sitorus harus sebenarnya fungsi manang manfaat ni dalihan na tulu di kepemimpinan ni habatahon. Alam ini benar bisa ditangiakon iko gawe uluan siak kangan na gawe jol masih tiruon na mana na gawe jol masih hutonon. Hape di akka zaman-zaman na merdalan nuay ngolo na gawe siak kangan no badal. Alam ini jojot moro di setiap keluarga molo gagal siak kangan gagal nang tusianggian. Alam ini namalo do museo putta si jolo-jolo tubuh nama dok adonggo siak kangan di partubu adong go siak kangan di parbinotoan, adong do siak kangan di habisuhon, jala adong go siak kangan di pabahenan. Molo sama-sama on tak dukung akan semakin komplit sebenarnya dalihan na tului. Au na gabi perlu masukan di son tambahan ng pinasaha ni amang harangan sitorus doho Profesor Bostang Raja Guguk bohado sebenarnya asa diboto sude negara tahun asa diboto duniaon fungsi ni dalihan na tului implementasi ni persaoran implementasi ni perkarejoan tiki aktiva una juloi di tiki karejo di BUMN hu implementasi hot do dalihan na tuluon nang dikator ama implementasi na huwain dalihan na tuluon soba marhula-hula berarti saya harus patuh dan tunduk atau soba tu atasan. Itulah saya anggap hula-hula. Napa duahon manat mardongat tubuh nah anggap di sini yang selevel doh tahu harus hati-hati. Inilah teman kita sekali berangkat atau dongata mungkin bersaing di dalam karir. Itu harus manat. Napa tuluhon ima elek marboru. Isi maboru binain modo dikator manana di parsaura dikator di ulaun niba. Ima na ditoru ni level niba sampai tu OB. Ikoneleko dotong dang boy asal tontonan no ngala atasan na iba gabi lomo-lomo niba manonggaki. Langsung nido di parsauran dalihan na tulu di akka hita na mardongat tubuh marhula-hula dohot marboru. Unanggo ta anggap hita ala hita hula-hula gabi songon na pinatorang ni amang harangan na king gabi lomo-lomo tatu boru. Gabi lomo-lomo na manonggak. Hape na siya pe hula-hula do kadang di akaboruna. Na songon ni masebalik na. Nuaingon alani kehidupan na maragam kadang na mardongat tubuh pedang masyar gabe ala pogos akang nga. Ala mamora anggina. Ay na hulului de hualang gabi adong make egoisan na songonon. Baru musena songon boru totok matong hormat marhula-hula sangap dibain hula-hulana. Imara songon masukan songon sian hamisa diri moliate ma terlumobi tu moderator pendeta Jonedi Pak Pahan hula-hula ido datulang alanggo na borum nahinan boru Pak Pahado jala 2021 lao ibana madapat tutuhata alani corona. Moliate ma horas majala gabe. Horas. Yang terakhir amang tulang jenderal nanti setelah ini langsung tulang respon dari chat dari amang Dion Sihotang. Saya bacakan secara singkat aja gambarannya. Kita semua sepakat bahwa adat Batak itu syarat dengan makna, nilai dan filosofi yang sangat bermanfaat. Dan kita sepakat juga bahwa semua nilai dan filosofi itu sebaiknya sedapat mungkin dilestarikan. Pertanyaannya, bagaimana cara melestarikan filosofi adat budaya Batak ini di zaman sekarang? Karena menurutnya
upaya-upaya yang efektif untuk menanggulangi degradasi pemaknaan budaya Batak ini di zaman sekarang ini sangat minim ya. Nah, itulah penjelasannya dari chat. Oke, silakan Tulang Jenderal untuk direspon. Terima kasih. Oke. Mau lihat jadi na perdulu tu amang sitok sinabela pertanyaannya bagaimana kepemimpinan dari Handatolu ini diberlakukan dalam kepemimpinan informal. Nah kini kan dibayan amak sitok sinabela atau dicontohkan songo di parsahu tahun. Mau lihat ya mak? Nah kini kan nunggu pasahat memang bahwa dari Handatolu ini kan diadat sebetulnya. Alai pemahaman di adat yang begitu baik di Habatahon dari Handatoluon, mau ternyata mau tidak mau pasti terbawa di organisasi manapun. Makanya tadi saya katakan tidak ada kehidupan orang Batak yang tidak berhubungan dengan Dali Handatolu. Betul bahwa di Parsahu Tahun terkesan itu memang adalah organisasi manajemen ataupun manajemen teori manajemen murni, manajemen organisasi. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Tidak dilihat lagi di situ marganya apa, tapi yang dilihat kemampuan. Tetapi kalaupun ketuanya margasi, misalnya seandainya pun ketuanya marga Pardosi atau marga Siagian atau apalagi marga Sianipar, saya sebagai ketua seksi, maka mau tidak mau karena Dali Handatolu itu melekat, bisa saja saya memanggil ketua itu, ketua Horas Amang, Hula Hulai, Raja Nami. Saya nggak bisa mengatakan dia itu ketua, nggak bisa begitu saja. Seperti saat ini kita ini informal yang berjum ini. Moderatornya marga Sitorus. Nah saya tanya, kau Sitorus dari mana? Sehingga Sitorus ini jangan manggil saya Amang. Tapi dia manggil saya Bapak Tua. Karena panati nitip sanggar labak huru-huruan. Jolo sinuku marga baik pertuturan. Dalam kehidupan manapun. Termasuk di dalam kehidupan organisasi yang katakanlah bukan adat. Memang Amang Sitong Sinabela, saya sangat setuju. Terkadang dikatakan ini bisa, ada seorang jenderal dulu mengatakan kepada saya, bahwa Dali Handatolu itu menghambat orang Batak untuk maju. Dikatakan begitu, karena pengalaman dia waktu dia menjadi komandan Korem di Sibolga. Katanya, seorang kapten di Korem itu, tapi tulangnya kopral anak buahnya. Jadi kata si kolonel ini kepada saya, katanya susah sekali kapten ini untuk marahin itu si kopral itu karena hula-hulanya. Nah, tetapi saya katakan kepada beliau yang menyampaikan kepada saya ilustrasi itu, saya katakan itulah orang Batak yang belum mengimplementasikan Dali Handatolu. Karena kalau diimplementasikan Dali Handatolu, seperti pengalaman pribadi saya, waktu saya komandan batalion, tapi wakil saya, tulang saya, marga Siagian, ya saya bilang, tulang, kau di organisasi adalah wadanionku, tunduklah kau kepadaku. Nah supaya tidak kelihatan nanti ada sesuatu, tunduk baik-baiklah kau tugas supaya jangan ku marahin nanti. Karena memang susah juga marahin tulang itu kan. Nah jadi ini kira-kira Amang Sitok Sinabela, bagaimana implementasi ini sejauh kita mengimplementasikan, kalau boleh saya katakan hukum agama juga dari pendeta Junaidi ini kan, kasih masih holongan, menurut saya jalan. Dan ini pengalaman saya baik di militer maupun non militer. Nah kurang lebihnya Amang Sintong, nanti kita lanjutkan. Yang kedua kepada Amang Situa PH Siregar, terima kasih atas apresiasinya tadi dan tambahan-tambahan.
Namun tadi memang dikatakan adong solot ni roha, ada yang terselip. Dan tadi pun sudah saya sampaikan di dalam presentasi. Selama ini saya tahunya juga bahwa Dalihan Datul itu adalah 3 tungku. Maka saya coba mencari referensi di mana dituliskan ada kaitan tungku dengan Dalihan Datul. Saya cari. Ya mungkin karena saya seorang prajurit memang nggak ketemu ya, karena saya pindah-pindah kan. Nah tiba-tiba saya menemukan satu buku yang tebal, bukunya hula-hula itu Syanipar. Disitulah saya baca, karena setahu saya dali ini susu. Setelah dimasak dia menjadi dalihan. Menjadi susu kerbo bagok ni horbo, nanial hotan. Oh jadi ikan dia. Nah, memang ada sedikit seolah-olah ini kan nggak masuk di dalam adat, kira-kira gitu ya. Tetapi di bukunya Dr. SHW Syanipar itu, dali tadi itu yang sudah jadi ikan itu, menjadi juhud itu, diperangkapkan menjadi sama dengan juhud. Yang beda adalah ihan, ikan. Artinya Amang Siregar, saya memang, mohon maaf ini di forum ini, saya lebih agak condong ke sana, dalihan ini. Dalihan Datul juhud, ya kan? Dalihan Datul. Ada dali dan ihannya. Tetapi kalau 3 tungku, mudah-mudahan Amang Siregar bisa membantu kita memberikan referensi yang terukur, yang mengatakan ada kaitan kata dalihan itu menjadi tungku, tidak masalah bagi kita. Tidak masalah. Jadi saya akan menerima. Tadi di pertama pemaparan pun sudah saya sampaikan itu. Yang ketiga kepada Amang Sihotang. Bagaimana, kalau tidak salah tadi ya, bagaimana melestarikan filosofi adat Batak untuk sekarang ini. Amang Sihotang, terima kasih. Ini merupakan mirip-mirip dengan keluhan di negara ini yang mengatakan terjadinya degradasi kepemimpinan. Terjadinya degradasi kepemimpinan yang luar biasa. Akibat apa? Akibat perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak kita katanya gitu kan. Orang-orang tua mengatakan, wah anak sekarang dipanggil udah nggak mau. Lebih senang dia gadget. Ya kan, disuruh ke rumah tulang, ngapain? Dibilang gitu kan, ngapain? Nah, menurut saya Amang Sihotang, ya mudah-mudahan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ya kan, mudah-mudahan berkat itu akan datang. Ada satu, untuk mengurangi atau mengatasi degradasi yang tadi itu, sulitnya mengimplementasikan. Maka saya secara pribadi, di setiap tempat saya bertugas, karena saya pindah-pindah, terutama di HKBP, saya akan membuat seminar adat Batak kepada Naposobulung. Saya akan membuat seminar. Di Jakarta ini sudah 4 kali saya membuat seminar adat Batak kepada Naposobulung. Dan di situ saya implementasikan. Ternyata memang Naposobulung kita juga memang sependapat apa yang kita seminarkan. Contoh, kritikan Naposobulung. Dianggap adat Batak itu kayak main-mainnya kalian di pesta itu. Itu kritikan Naposobulung. Naposobulung kita kritis. Dan saya katakan di dalam seminar, memang saat ini banyak sekali yang seperti main-main. Ya. Maka dengan pemaparan tadi, presentasi saya itu memang sangat sulit menjadi raja adat, raja perhata, sangat sulit. Tidak seperti sekarang ini. Maka tadi contoh yang saya buat, yang saya coba adalah seminar-seminar itu dengan contoh-contoh. Ada satu yang hilang di kita orang Batak, di kita orang tua orang Batak. Dan kita biarkan begitu saja, yaitu apa? Marturi-turian, yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat. Saya yakin kita ini bisa berkumpul di sini seperti ini Masya Holongan karena kita orang-orang yang pernah melihat
cerita rakyat. Bagaimana cerita Siboru Tumbaga. Bagaimana cerita Raja Sisingamangaraja. Sekarang anak-anak kita udah nggak tahu lagi. Maka saran saya kepada Amang Sihotang, implementasi adat Dalihan Natolu. Seringlah kita marturi-turian di rumah. Kita adakan waktu untuk bercerita kepada anak-anak. Inilah yang bisa sampaikan implementasinya. Dan di situ sangat lengkap. Tambahan satu lagi Amang Inang terkait dengan yang disampaikan Amang Sihotang ini. Karena saya martulang kepada Simatupang, opung saya, bapak saya dilahirkan oleh Boru Simatupang. Saya ceritakan bahwa opung Boru saya marpariban 2 orang. Marpariban 2 orang dan tidak punya saudara laki-laki. Apa yang terjadi dalam cerita Siboru Tumbaga itu yang dialami opung Boruku. Dan kepada anakku saya ceritakan itu supaya dia tahu bahwa ternyata Dalihan Natolu itu sangat luar biasa untuk mendidik anak-anak sehingga mereka mau mengimplementasikan. Baru yang kedua, kita ajari manortor. Hampir tiap hari di rumah saya ini dengar lagu Batak dengan tortor, dengan gondang Batak. Ya. Gondang Batak ini bukan musik seperti yang di pesta sekarang ini. Pendeta Junaidi, bukan. Tapi gondang Batak. Karena jauh berbeda menurut saya, jauh berbeda. Jauh berbeda antara gondang Batak dengan musik yang ada sekarang ini. Nah itu kira-kira, mulai teh. Ya kurang lebihnya Amang Sihotang mohon maaf. Luar biasa. Terima kasih Tulang Jenderal. Memang ini sehubungan dengan seminar atau Zoom kita yang bulan lalu ya, yang dipimpin oleh Amang Boru Wilson Raja Guguk. Memang kita juga berharap bahwa mengembalikan kemurnian budaya Batak itu. Ya kemarin ada pembahasan kita untuk jangan langsung fobia atau langsung merasa ini si pilih begu ya karena gondangnya atau tortor gitu ya. Ya. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya tema yang dibawakan oleh Tulang Jenderal ini Amang dan Inang luar biasa ya. Kemarin ada juga disampaikan di Zoom Batak Naposo Marnonang oleh Abang Arnold Siboro dari Jepang. Sebenarnya kenapa budaya Batak itu aktif sampai sekarang itu karena terus ada pesta yang dilakukan. Jadi bayangkan Amang dan Inang kalau seandainya pesta itu malas untuk dikunjungi. Hampir sekarang ini kan kayaknya udah mulai malas. Tadi dibilang lain no Ventri, besok pesta malam ini datang amplopnya gitu. Jadi dia nggak hadir. Jadi memang kehadiran di pesta itu sebenarnya salah satu cara untuk melestarikan budaya Batak. Yang kedua juga Amang dan Inang, Tulang Jenderal ini kemarin juga kasih masukan bahwa saya sangat ingat itu bulan lalu, salah satu keutuhan bangsa kita, negara Republik Indonesia, itu adalah menjaga sejarahnya, budayanya. Karena kalau luntur budayanya atau sejarahnya, nggak bisa diingat lagi, maka hilanglah identitasnya. Nah, budaya Batak ini luar biasa, digagasi oleh Amang Boru Bostang, dan ada sebenarnya dari kolega Support TV itu Pak Tua Sintua Krisman Samosir, itu digagasi supaya terus dipelihara, didengungkan gitu. Nah, tujuannya kan jelas, budaya kita dilestarikan, dan kita nggak gampang dipengaruhi oleh budaya luar. Oke, silakan Amang dan Inang, kita lanjut sesi tanya jawabnya. Saya komentari sedikit. Oh, silakan Amang. Iya, Amang Sihotang. Iya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Amang Sitorus ya. Jadi penjelasan sangat baik menurut saya. Nah, hanya itu tadi sudah dipaparkan tadi bahwa memang kita amati, kita lihat terutama ya, bukan hanya di Paserahan, tapi di Puanapasugit pun nilai-nilai ya Habatahun itu sudah makin lama makin tergerus gitu loh. Itu menjadi keprihatinan terutama saya pribadi gitu ya. Nah, misalnya tadi di pesta-pesta pun gondangnya sudah musik yang
yang lebih diutamakan meriah-meriahnya gitu ya, bukan lagi nilai makna dari apa lagu-lagu gondang dan apa namanya manortor dan seterusnya gitu. Jadi sudah cenderung kayak joget-joget dan segala macam. Tapi ya memang kadang-kadang tidak terbantahkan, memang itulah ya perubahan zaman gitu loh. Nah, yang menjadi pokok atau intisari pertanyaan saya tadi sebenarnya bagaimana? Apakah ya memang saya tahu ini suatu proyek besar gitu, raksasa yang sama seperti problem yang terjadi di negara ini, kata Amang Sitorus tadi, memang apa namanya bagaimana supaya kita apa tetap bisa mempertahankan nilai-nilai, tapi generasi muda sekarang sudah ya terpengaruh dengan zaman teknologi yang sangat kuat dan seterusnya. Itu tantangan yang sangat apa namanya bukan menakutkan ya, tapi memang besar yang memang sulit kita bendungkan gitu ya. Nah, di Adat Batak itu juga seperti itu. Kita jujur aja misalnya. Kita lihat di mana-mana di pesta-pesta semua memang ramai pestanya. Tapi tujuannya apa? Untuk hiburan kan, untuk ya, ketemu dengan segala macam. Tapi maksud saya, nah nilai-nilai itu ya yang berapa banyak di antara orang tua yang seumuran, katakanlah umur di bawah 50 tahun sekarang yang benar-benar paham mengenai adat Batak itu sebenarnya. Dan ini nanti mereka itu kita harapkan sebenarnya menurunkan ke generasi anak-anak seperti Amang Sitorus tadi, itu bagus sekali kan. Tapi kan berapa banyak yang melakukan seperti itu, pasang musik dan manortor di rumah dan seterusnya. Coba jujur aja kita lihat, orang tua sibuk dan seterusnya. Jadi memang kayak pesta masih ramai gitu, tapi dalam 1, 2, 3 dekade ke depan, itu saya yakin sudah akan jauh berkurang gitu. Mungkin raja adat juga sudah makin berkurang, atau mungkin tetap ada, tapi akan pemahamannya akan makin menipis tentang intisari dan apa filosofi makna adat Batak itu sendiri. Ya itu sih intinya yang Amang Inang semuanya di sini. Jadi ya maaf kalau terlalu panjang, tapi maksud saya ini menjadi karena saya sangat prihatin dengan apa namanya. Saya belum melihat upaya yang konkret ya, dan kalau bisa sebenarnya sistematis gitu ya, terus menerus seperti Amang Sitorus itu sudah bagus. Misalnya ada seminar Haba Tahun Studi, tapi kan masyarakat kita kan begitu tersebar di mana-mana dan begitu luas gitu loh. Memang itu saya tahu itu suatu tidak mudah gitu, tapi adakah upaya kita yang konkret, sistematis dan memang terencana ke depan supaya kalau itu terus kita lakukan misalnya secara simultan ya, saya yakin akan ya paling tidak penggerusan itu akan menjadi lambat gitu loh. Ya, terima kasih. Moliate. Ya, terima kasih. Kita tulang Jenderal untuk pertanyaan lain. Oke. Ini mau saya tanggapi. Kita lanjut tulang. Oh ya, ada tanggapan Kak Tulang? Oke. Ya, silakan Tulang. Jadi saya tambahkan ini saudara moderator yang disampaikan oleh Amang Dion Sihotang, kita sangat sepaham Amang Dion Sihotang. Karena kesepahaman itu, saya secara pribadi memang selalu berupaya. Makanya upaya saya adalah melakukan seminar di HKBP. Kenapa di HKBP? Kebetulan saya gerejanya di HKBP. Dan di ujung pandang, di Ambon, di Bali, saya mengatakan kepada gereja, kepada pendeta, untuk saat ini tidak ada corong yang bisa menyampaikan secara langsung tentang Habatakon kepada masyarakat Batak. Kecuali HKBP. Karena apa? Di HKBP itu ada huruf B. Dan itu persyaratan mutlak. Kepada pendeta Jonedi juga udah saya sampaikan. Mumpung pendeta Jonedi itu generasi muda pendeta. Jangan nanti pendeta Jonedi juga menjadi pendeta yang tidak tahu adat Batak. Karena ada huruf B. Kita bayangkan ilustrasinya. Puno Mensen sebelum datang ke Tanah Batak, dia dari Jerman belajar adat dan bahasa Batak selama 1 tahun di Belanda. Betapa hebatnya dia. Nah, pertanyaan bagi kita adalah kepada HKBP secara khusus. Apakah ada pelajaran adat Batak 1 tahun kepada pendeta? Kepada mantan Eporus Eporus Hutauruk, sengaja saya datangi ke PA Raja. Kami diskusi tentang itu dulu.
supaya ditambahkan materi kuliah tentang habatahon kepada pendeta. Karena memang pendeta inilah yang bisa, yang langsung. Tidak ada lembaga, walaupun kita punya lokus adat budaya Batak, tidak menyentuh kepada seluruh masyarakat Batak. Tapi kalau pendeta HKBP, kita lihatlah, ruasnya HKBP konon ada 6 juta orang. Kalau di data itu saya lihat, mudah-mudahan pendeta Junaidi nanti dilihat seperti yang saya sampaikan, saya lihat datanya itu 6 juta. Nah kalau tiap minggu 5 juta saja orang Batak mendengarkan khotbah tentang habatahon, ya, melalui juga mungkin sermon-sermon. Wah, ini luar biasa ini. Ini upaya yang kita bikin. Dan harapan kita kalau bisa, HKBP itu pendeta-pendeta harus berani menegur. Seperti sekarang di Bonapasogi. Itu pesta Batak sampai jam 11 malam. Ngapain sampai jam 11? Sampai 11 malam. Berarti ada penyimpangan di adat Batak itu, pendeta Junaidi. Terjadi penyimpangan. Dan puji Tuhan, di pesta pengolihan anak kau, koordinasi dengan pihak hula-hula itu, bisa kita bikin selesai jam 6 kok. Ya kan? Jam 6. Kenapa bisa? Banyak lagu-lagu yang kita kurangi. Lagu-lagu yang tidak sesuai dengan hak Kristenon, habatahon, jangan. Ini saya tidak berani. Contoh di Amang Sitong Sinabela masih monitor. Misalnya song lagu Aik Si Bulbulon. Menurut kami Marga Sitorus itu tidak relevan dibawakan di dalam pesta pernikahan. Karena lagu itu kan lagu kematian Putri Lopian. Memang lagu itu enak. Nah, datang nih penyanyi-penyanyi Batak. Dianggap lagu itu lagu main-main. Nah ini kita harus berani menegur. Siapa yang kita tegur? Ya organisasinya. Harus berani. Jadi menurut saya Amang Dion Sihotang, kita harus berani berbuat minimal dari diri kita. Mulai moderator, silakan lanjut. Ya, terima kasih Tulang Jenderal. Kita lanjut, ini ada Amang Pantas Silaban, raise hand. Silakan Amang. Maaf, tadi saya monitor aja. Sorry, saya ini dari Medan. Kebetulan saya juga mengulat di Universitas HKBP Nomensen. Kira-kira liling dah 36 tahun. Amang Dr. Harangan Sitorus, saya mengikuti dari tadi. Macai Uli. Tapi ada saya dengar tadi, Amang katakan, nama Nahum Situmorang, Amorang Hagabiun Hasangapon. Nah pertanyaan sekarang, mungkinkah Dalihan Natulu ini, kepemimpinan Dalihan Natulu ini, terkait juga dengan hasrat orang Batak ingin kaya, ingin marsangap, ingin gabe, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Ini pertanyaan. Atau adakah yang bisa dilakukan dari prinsip Dalihan Natulu supaya saya sendiri mungkin salah opini saya ini. Karakter Batak yang sekarang sudah mulai menyimpang dari rasa hormat marna tua-tua, semakin kentara kelihatan. Bagaimana prinsip Dalihan Natulu ini, mungkinkah itu bisa mempertahankan supaya ya karakter Batak itu yang hormat sebenarnya marna tua-tua, tetap dapat dipertahankan. Bagaimanakah itu harus dilakukan? Jadi saya sangat hormat sama Dr. Harangan Sitorus yang membuat seminar-seminar di HKBP. Saya sependapat dengan Amang. Sebenarnya HKBP punya apalah saya bilang ya, sangat relevan sekali karena satu-satunya yang mempunyai B itu gereja di situ. Tetapi sering diperhadapkan dengan kendala seolah-olah ada Batak itu menjadi berlawanan. Nah, ini mungkin yang harusnya. Jadi sependapat juga dengan Amang Dr. Harangan Sitorus itu. Nih, pendeta-pendeta muda ini harus dibenahin itu dengan adat Batak yang benar, yang sejajar dengan pemahaman percaya kepada Tuhan gitu deh. Saya kira itu sangat. Jadi pertanyaan ulang Amang Dr. Harangan Sitorus, Bu itu benokta prinsip Dalihan Natului asalam polin habatahoni menghormati naturasna, menghormati
anak niraja, buruh niraja, jangan dibuat menjadi melenceng. Anak niraja sebenarnya adalah anak yang bertanggung jawab sebagai anak, kan begitu. Berarti hormat sama orang, kan begitu ini. Sangat relevan juga dengan apa yang didengar dari firman Tuhan, saya kira ini. Tapi bagaimanakah itu dilakukan? Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih Amang Harangan, terima kasih Amang Pendeta Junedi Papahan. Ya, baik Amang, terima kasih Amang. Ya, di sini saya melihat ada Amang Pendeta Pulau Aruan. Ya, Horas Amang. Silakan Amang, boleh bersuara Amang? Kasih respon atau apa? Saya akan mengikuti saja karena sudah ada beberapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Ya, nanti mungkin kalau saya punya waktu saya akan berbicara sedikit. Ya. Silakan Karena Amang, yang silakan. pertama dulu, kasih kesempatan dulu. Ya, Abang Junedi. Oke. Baik Amang, baik. Ya, selain dari Amang Pantas tadi, tampaknya tidak ada lagi yang resen. Kalau Amang Pulau Aruan bersedia sekarang, nanti setelah ini kami akan persilakan mungkin 2 orang lagi sebelum nanti ditutup oleh narasumber dan Amang Boru Bostang. Silakan Amang Pulau Aruan. Terima kasih Amang Pendeta Junedi. Suara saya sih bisa didengar ya? Boleh, bagus Mang, bagus ya. Mau lihat di Amang Tua, Dr. Harangan, di Yaka Pemaparan di Sudi Nakani Ngakana Ulina Lenggan Nakina Sahat di Amang. Mau lihat tong mengapresiasi Kuriata HKBP, asalam tuda sitna nian dohot pahit bakon habatahon berhiti-hiti aka pengajario di tonga-tonga ni Uria. Kalau dari saya sih sebenarnya mau katakan bahwa sebetulnya ada konsep yang berbeda juga sebetulnya secara mendasar dari habatahon dan teologi Kristen yang kita anut. Nah, meskipun Nomensen dengan sangat baik sekali belajar bahasa Batak sebelum datang ke Toba misalnya, tetapi tentu saja warisan yang beliau dapat dari teologi Eropa itu sebenarnya juga memiliki banyak hal yang tidak terlalu relevan dengan budaya Batak waktu itu. Itulah sebabnya ada banyak budaya Batak kemudian yang mengalami perubahan secara praktis, apalagi meskipun esensinya tidak terlalu banyak diubah, yang menyebabkan Batak sendiri mengalami ambigu dalam memahami habatakonnya sendiri karena sudah sangat dipengaruhi oleh tradisi kekristenan yang dibawa oleh kira seperti itu. Jadi saya pikir 2 sudut pandang itu juga harus dipahami, itu makanya kita agak kesulitan dalam masa-masa sekarang ini mengimplementasikan budaya Batak secara lebih konsekuen lah seperti itu. Kira-kira adat Habatakon yang dulu kita pahami itu. Karena kadung kita sudah puluhan tahun, HKBP secara khusus itu bahkan sudah ratusan tahun dipengaruhi oleh tradisi kekristenan yang sebetulnya bercorak sangat Eropa sekali. Itu yang pertama. Oleh karenanya sampai hari ini memang HKBP secara khusus terus berjuang untuk itu. Posma Rohani Mamak Tua di STT HKBP dipersajari lebih bahasa Batak do antropologi budaya Batak di STT HKBP. Tetapi dalam pandangan seperti itu memang budaya kontemporer kan juga sangat mempengaruhi cara pandang dari para pendeta-pendeta HKBP di dalam melayani di tengah-tengah Kuria. Oleh karenanya kami melihat bahwa sebetulnya memang di dalam budaya Batak yang asli nilai-nilai keluhuran itu dan nilai-nilai keluhurannya memang sangat relevan sekali untuk dihidupi pada masa sekarang. Tetapi alangkah baiknya kemudian ada rumusan-rumusan yang lebih baru, rumusan-rumusan yang lebih adaptif atau akomodatif terhadap kehidupan yang zaman sekarang. Karena tentu budaya itu selalu didirikan, selalu dibuat, selalu dirumuskan untuk menjawab persoalan zamannya. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya diskusi-diskusi seperti ini saya sangat mengapresiasi itu, makanya saya sering ikut meskipun jarang berbicara, kira-kira seperti itu ya. Tapi saya sungguh sangat interest lah, sangat memandang ini sangat penting di dalam perjalanan bagaimana kita juga melihat bahwa Batak memang dalam sejarahnya selalu akan menjadi akar yang
besar di tengah-tengah perjalanan Indonesia ini secara khusus, bahkan dunia ini secara umum, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang dan yang tadi tidak kita sudah bicarakan seperti Dalihan Natolu, itu akan membuat kita semakin sadar akan posisi kita, dan kesadaran akan posisi kita dan tepat memahami posisi kita itu akan membuat kita bisa mampu melakukan terobosan-terobosan lah di dalam perubahan-perubahan yang lebih baik. Itu yang saya pikir. Nah, saya juga ingin memberikan respon sebelum dijawab oleh Mang Tuarangan nanti tentang 3H, Hamoraun, Hagabion, dan Hasangapun itu. Nah, saya pikir ini mungkin bisa kita perdebatkan, tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang original Batak. Saya pikir itu bukan sesuatu yang original Batak. Di awalnya dari literatur yang saya baca, Batak tidak mengenal konsep Hamoraun, Hagabion, Hasangapun, apalagi itu sifatnya individual. Batak yang saya kenal adalah kepemilikan kolektif, kehidupan yang kolektif dan bukan individual. Oleh karenanya saya pikir itu adalah buah dari globalisasi. Saya pikir ketika kita sudah mulai mengenal Hamoraun, Hagabion, Hasangapun yang dimiliki secara pribadi, secara individual. Oleh karenanya nilai-nilai kekristenan pun sebetulnya sangat tidak merekomendasikan Hamoraun, Hagabion, dan Hasangapun ketika itu menjadi tujuan kehidupan. Sebab teologi Kristen secara jelas mengatakan bahwa memang berkat, yaitu berkat yang kita pahami sebagai Hamoraun, Hagabion, dan Hasangapun itu murni sebagai silehon-lehon di Batak. Artinya anugerah yang memang sudah disiapkan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita, karena memang Hamoraun, Hagabion, dan Hasangapun sendiri pun sangat relatif sekali di dalam kehidupan kita. Saya pikir itu aja dulu sebagai pembuka lah, sebagai perkenalan juga untuk Amang Tuarangan. Terima kasih sekali lagi, dan Profesor Bostang, terima kasih untuk setiap acara yang sangat melegakan hati ini. Horas Madihita, saya kembalikan kepada Pendeta Junedi. Horas. Ya, terima kasih Amang Pendeta Pulau Aruan. Ini luar biasa ya, dosen STT HKBP di Pematang Siantar. Ini ada dua yang raise hand. Saya pikir inilah yang terakhir. Mungkin nanti Amang Sintong Sinambela yang terakhir menyampaikan argumennya, karena mungkin ada sesuatu yang ditambahkan aja ya. Kita masuk ke Amang Boru Wilson Raja Guguk. Silakan Amang Boru. Wah, Horas, melihat di Punguatan nomor tua di Botarion, ya memang kita agak sedikit ambigu begitu ya. Di satu sisi kita ingin budaya Batak dipertahankan, tapi diskusi seperti ini pun kita sudah nggak menggunakan budaya Batak. Amar bahasa Indonesia begitu, Be. Kami gitu ya, kalau mau jujur, karena bahasa itu juga salah satu budaya. Poin saya di situ adalah saya tidak terlalu pesimis bahwa budaya Batak itu akan hilang. Baik-baik saja itu, begitu ya. Selama kita rajin mengadakan webinar seperti ini, begitu ya. Selama kita rajin mengadakan webinar seperti ini, ya budaya Batak itu akan tetap ada. Selama kita khawatir bahwa budaya Batak itu akan hilang, itulah benteng pertahanan terhadap budaya Batak itu akan tetap ada. Ya mari Bapak Ibu silakan khawatir bahwa budaya Batak itu akan terkikis, dan itu benteng pertahanan kita. Jadi di satu poin yang ingin ya diskusi diskusi kita malam hari dari saya adalah tahun 2000-an ada satu futuris namanya John Naisbitt berkata bahwa semakin maju teknologi, orang itu cenderung kembali ke akarnya. Global paradox disebut waktu itu. Dan saya sangat setuju itu setelah melihat bagaimana Ratu Elizabeth kemarin dimakamkan. Mereka memberikan kesaksian ke seluruh dunia. Ini loh Inggris, kami Inggris Kristen, dan dengan segala kemajuan teknologi, inilah kami. Upacara pemakaman itu persis sama dengan ketika Inggris baru-baru ada. Baru-baru ada, ya upacaranya persis seperti itu. Dan saya yakin bahwa Batak juga begitu. Sekarang ini pun orang Batak dikuburkan pun udah kembali ke lebih bagus ke situasi yang dulu.
memang kita perlu khawatir. Silakan khawatir, silakan mengkhawatirkan adat Batak itu. Justru itulah pertahanan untuk menjaga itu. Menjaga. Semakin banyak orang mengkhawatirkan, dan akan semakin baik itu. Dan saya melihatnya baik-baik saja itu adat Batak itu, selama kita khawatir. Selama kita ada kekhawatiran. Dan tentang tadi ada Hamoraon, Hasangapun, Hagabeon, Nahum Situmorang tidak pernah berkata bahwa itu tujuan orang Batak. Supaya kita kembali ke Nahum Situmorang ya. Hamoraon, Hasangapun, Ido diluluina deba. Sebagian orang begitu. Tetapi saya tidak begitu. Itu kata Nahum Situmorang. Supaya kita melihat, tidak menembak Nahum Situmorang seolah-olah beliau berkata Batak begitu. Dan tidak ada yang salah dengan itu pun, kalaupun begitu ya. Tidak ada yang salah kalau orang cari kekayaan. Tidak ada yang salah cari kekuasaan dan juga Hagabeon. Ya baik-baik saja. Dan kita kembalikan juga ke kitahnya Nahum. Beliau tidak pernah berkata orang Batak mempunyai cita-cita begitu. Dia ngomong ada orang mencari Hamoraon, ada orang Hasangapun, ada Hagabeon. Tetapi saya tidak begitu. Cintaku padamu lah, cintaku. Itu kata Nahum Situmorang. Jadi banyak hal yang perlu kita diskusikan. Poin saya terakhir adalah bahwa selama kita khawatir tentang degradasi adat Batak, adat itu akan baik-baik saja itu. Jadi mari kita mengkhawatirkan itu. Kira-kira sedikit emang dari sisi yang berbeda yang bisa saya tambahkan. Mulai ya Jenderal Horas. Iya, terima kasih Amang Guru. Yang terakhir dari Amang Sintong Sinambela, selanjutnya nanti kami serahkan kepada Tulang Jenderal dan Amang Guru Bostang. Silakan Amang Sintong. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Harap dulu nenekku tanggapi. Nah, pertama mengenai Subul Bulon. Soalnya dari Dr. Ni Amang situ ini. Memang kadang-kadang buat kami itu menyedihkan. Apalagi molo opunami modik arbudingi opungami kita tore barjoket. Kadang-kadang itu menyedihkan. Itu dari satu segi. Nah, berdua mengenai tujuan harap Batak, orang Hagabeon Hasangapun. Hubuk kemuseh tu keterangan diri Pak Harangan Sitorus nama dokon sedi hari dulu yang jadi hendak tujuan muncul. Moloh dari turutan ni Tuan Malim tu Okui Raja Makuta imah dari doknya Arab Batak sia ni narima ni abatawon. Nah, pertama berdebata. Dapat dua hot merpati. Dapat duluhon baruhum. Dapat wawaton meradat. Dapat limahon marajau. Filsafat ni dari turutan ni Raja Uti. Itu Raja Siomang Raja. Jadi dah, tak Raja Siomang Raja berdadaan itu. Itu mulai semulai Raja Haturusan. Kerajaan Haturusan. Nah, terakhir Raja Uti. Order yang dibuat ni Raja Siomang Raja Utang Watak dalam Harajawan. Jadi mau didokon Hamoraon Hagabeon Hasangapun. Dan ini yang paling pokok ang budi pribadi orang Batak. Berdebata memang itu rutan agama Batak. Lima mengenai hari Batawan. Merpati hubungan
vertikal itu Tuhan. Nah, moderaton perdebatan ima karena patik melihat bata. Maruhum ima batak nong aruk sila julu. Udah pardon masabi payawan, udah aek segala macam ngarong isi. Dia mengatur aek segala macam ngarong isi. Ya waktu ada isom berdirian itu. Gimana ada tuh berdirian itu. Dapat lima hari jauh. Isom mah komunikasi antar manusia. Kemana masalah jauh? Boleh pemimpin kau biaho ke pemimpin. Mau anak buah dia ke anak buah dan segala macam hal. Ombah dari kunna mana hari jauh jak masukna. Asal beraja jujur mai sudi dah. Ari masalah jauh ima dari dok ni harap batak marroharaja. Sudi lebih anak diraja, sudi lebih anak bodoh diraja. Omar biado patun marna tua segala macam. Omar di lokono manat makare jauh. Manat sebagai hula-hula, manat sebagai teguh sebagai hula-hula fungsina. Manat pada tubuh elek marbul. Akhirnya kamu sehingga mereka masa puluhan ibadah ada pangaleho tuburuna Raja Guguk. Seorang raja mengirim salah tuburuna dalam satu bentuk adat formal. Ima penting elek merbui angguli harap basah. Jadi ima sama tangkapan sanau mudah-mudahan ada manfaat. Melihat saya. Ya, terima kasih yang luar biasa ini. Jika sama tulang jenderal dan Amang Buru Bostang sebagai penutupnya. Jadi itu nama Ya, lain aja. Oleh na parjolo dihamuna pinasangapan ima amang sila bersemedan. Ima nakiningan disinggung manak suku-sukun apakah ada di dalihan natolu tapi Jo. Oh, beliau menyinggung masalah lagu Hamoraun Hagabiun Hasangapo. Jala napa dua hon bereng ada suatu rasa pesimis. Apakah mungkin itu kan? Apakah mungkin adat Batak ini bisa ditingkatkan kembali? Jadi ia lagu Hamoraun Hagabiun Hasangapon song narokenyak kadongan nakiningan. Memang dangadong dia ke referensi na beret na dapot bahwa itu sita-sita ni halak Batak dangadong. Saya setuju nerokon ni pendeta nakiningan ni itu madang moderator itu bukan cita-cita yang orisinal orang Batak. Sehingga alanunga saya dia dehon hita halak Batakon warna pesita-sita. Warna pesita-sita. So narokan ni Profesor Wilson nakiningan, ya kita memang bercita-cita jadi orang kaya juga bisa. Dan itu selalu disampaikan pada saat di setiap pesta, terutama pesta pernikahan. Ya kan? Pantun-pantun orang Batak, nih sinur nipinahan, gabenaniula. Itu kan Hamoraon. Hagabiun poparan. Baru Hasangapot pangkat dan jabatan. Di seminar saya berani mengatakan, Hamoraon saya sudah dapat, karena ada gaji. Hagabiun saya sudah dapat. Marana marboru marpopulian marpopusia boru.
Hasangapun punya pangkat, tinggi rendah itu namanya pangkat. Persoalannya adalah satu, kita sinkronkan dengan habatahon, yaitu apa? Mulun ngadapok na tuduo di dokol lagui dinadeba asal matar barita. Jadi hurok komo di seminar laos panakko pitaho gabi sita-sita ni jolma asal matar barita. Ini yang salah. Itu kan asal matar barita. Laos songod dia pitaho ini yang salah. Puasa salah, tidak setuju dengan habatahon dan tidak setuju dengan hak Kristenon. Kepada para pendeta setiap seminar saya sampaikan, ada satu sita-sita yang kelupaan Nahum Situmorang. Tidak dimasukkan sita-sita itu. Dan anehnya di gereja pun sita-sita ini sering lupa pendeta. Yaitu apa? Kunci dari Hamoraun, Hagabeon, Hasangapun, Jalat Tarbaritaon, kuncinya cuma satu menurut saya. Yaitu apa? Haserepon. Mau kaya, mau banyak anak, mau tinggi pangkatnya, mau terkenal, alai mulodang serep rohana, itu nggak ada artinya, sia-sia. Sebaliknya, biarpun dia miskin, nggak punya anak, nggak punya pangkat, dan tidak terkenal, alai mulu serep marroha, itu rodo tulang hula-hulana. Dia helatta, burjudi dah, dipanggil dia. Pendeta pun sayang sama dia. Pendeta Junaidi pasti dicari. Dia siadonang. Nah burju dia mana Abu Gereja. Dicari. Nah dia punya nilai yang lebih. Ini sita-sita yang hilang. Tolong nanti pendeta Junaidi dimasukkan itu sita-sita orang Batak. Jangan hanya Hamoraun, Hagabiun, Hasangapot, Tarbarita. Alainang seret meroha. Nggak ada artinya. Ini. Terus apa korelasi dengan habatahon? Taberen jotong ede itu ede majon, lagu poda, ya kan? Aidamang dosi jujung baringin, diau amang mon, ya kan? Dan bahkan dipesankan kepada anaknya itu kan, supaya dia tetap ingat adik-adiknya. Wah ini luar biasa filosofi kita ini. Semua adalah temat koni amang sitok sinambela. Ajaran habatahon itu adalah penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Dan kemenangan Obuta Raja Sisingamangaraja di pertempuran adalah karena kerendahan hati. Mohon maaf kepada kita di Zoom ini. Walaupun agak menyimpang sedikit. Pengalaman kami di Timur Timur. Saya pernah bilang. Karena saya ramalkan, saya analisa. Itu Sanana itu rendah hati. Dan ternyata setelah Timur Timur merdeka dan pengakuan dia nggak pernah membunuh orang. Nggak pernah. Makanya begitu dia jadi presiden langsung datang ke Indonesia. Yang duluan dikunjungi itu adalah penjara. Di mana dia dipenjarakan. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Nah kalau gitu, kenapa Sanana ini kira-kira sampai sekian puluh tahun kami kejar-kejar di tim-tim. Tidak bisa tertembak. Karena modalnya kerendahan hati. Dia dekat kepada Tuhannya. Walaupun kita kirim 100 batalion, tidak ketangkap itu si Sanana itu. Nah, cerita si Singamangaraja, Opuyo Putta si Singamangaraja, yang sering kami tonton opera zaman dulu, ya kan? Apa yang kita lihat? Bagaimana Opu itu bisa menghilang segala macam? Karena kerendahan hati. Ya kan? Karena kerendahan hati. Oke. Ini dulu ke Amang Silaban dari Medan. Saya percaya sama dengan Profesor Wilson Rajagugu. Saya percaya bahwa pada waktunya sehebat apapun orang itu akan ingat, akan rindu kepada dirinya sendiri habatahon. Asalnya itu. Ada asalnya. Bagaimana kita-kita ini yang di Zoom ini bisa juga selesai Zoom ini besok langsung juga untuk menyebarkan apa yang kita dapat ini. Ya, seperti saya katakan, walaupun kecil, saya selalu bikin seminar. Bahkan kami dulu dengan Profesor Wilson Rajagugu udah bercita-cita kami di UKI mau bikin opera di UKI itu. Ya kan? Karena apa? Dulu opera itu dianggap orang itu seniman di pinggiran. Hera Paropera, begitu dulu kan? Bahkan Edeni Paropera dilarang orang tua dulu kita nyanyikan.
Sai tadi yang maha peda itu. Datang orang tua, unang edeh nih dari paropera deh. Begitu dulu kan. Tapi sekarang, coba, di pesta 90% lagu-lagu di pesta pernikahan di Jakarta adalah lagunya opera semua. Lagunya paropera. Oke, itu Amang Silaban. Yang kedua, Amang Pendeta Pulau Aruan, Anggi Pendeta. Intinya kembali juga masalah Hamoraun Hagabeun tadi, tapi saya rasa sudah jawab kepada Anggi Pendeta Pulau Aruan, Amang Pendeta. Ini ada 2 pendeta saya lihat ini. Nah, puji Tuhan kita bertemu sekarang. Kalau dengan Pendeta Junedi, sudah saya pesankan sebelum Pendeta di Junedi ditabalkan, saya berikan pendapat-pendapat, karena saya berani maju sampai kepada Opuye Porus saya datangi. Demi haba tahun ini harus sinkron dengan HKBP. Ada perbedaan dikatakan Pendeta Pulau, betul. Betul. Tapi mohon maaf kalau berani saya mengatakan, Amang Pendeta yang bikin perubahan. Contoh, apakah Tuhan Yesus pernah berkhotbah dari mimbar? Enggak pernah kan? Tapi pendeta sekarang tidak sah kalau enggak berkhotbah dari mimbar yang tinggi itu. Saya kasihlah pertanyaan kepada Napo Sobulung pada saat seminar. Napo Sobulung, kenapa kalau orang Batak di gereja duduknya selalu di belakang, tidak mau di depan? Tidak ada satu pun yang bisa menjawab. Enggak ada yang bisa. Akhirnya saya berikan ilustrasi. Pergilah kalian ke gerejanya Stephen Tong. Ya, apa perbedaannya? Di HKBP itu mimbarnya tinggi-tinggi. Kalau duduk di depan lehernya sakit melihat ke atas. Melihat pendeta itu sakit lehernya. Ya kan? Makanya dari belakang sudut pandang bagus. Di gereja Stephen Tong mimbarnya di bawah. Jadi orang kayak nonton bioskop. Nah, ini perkembangan teknologi dan juga katakanlah harkat martabat di gereja itu menurut saya ada sedikit penyimpangan. Yang ditinggikan pendeta, bukan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tapi ini pendapat saya dulu, mohon maaf kepada Pendeta Arwan. Kita kan dialog ini kan, bagaimana yang terbaik kan? Itu. Jadi memang ada perbedaan. Di kami di militer, dosa, mulut pendeta mengatakan di agama, itu berdosa itu adalah membunuh. Tapi kami dilatih di Akabri, tugasnya dilatih cuma satu. Cuma satu. Tujuan kami dilatih, membunuh, titik. Membunuh siapa? Nah kan gitu kan, membunuh siapa. Itu kira-kira jadi Amang Angginiba Pendeta Pulau Aruan, ya kita sinkronkan nanti, kita sinkronkan. Nah yang ketiga, Amang, kalau ini guru saya memang ini. Terima kasih kepada Profesor Wilson Rajaguguk yang selalu positif. Kita ini memang positive thinking. Tetapi tadi dari 11 ajas kepemimpinan Amang, waspada purwawisesa. Waspada. Kita harus waspada bahwa bahasa Batak bisa tenggelam. Karena sekarang kita pulang kampung sudah pakai bahasa Betawi, ibu-ibu di warung. Ada apa? Jadi kalau kita tidak punya strategi, yang dikatakan strategi kepemimpinan dari Handatolu, maka di Toba itu bahasanya bahasa Betawi. Kalau zaman saya SMA di Medan, kalau ada orang bilang sih deng doh, itu marah orang Medan itu. Apa sih? Marah orang Medan. Ya kan? Tapi sekarang di kampus USU udah pakai bahasa Betawi semua. Dosen pun memberikan kuliah pakai bahasa Betawi. Kita pergi ke kampungku ke Silain, di warung pakai bahasa Betawi. Lo mau ke mana lo? Nah, sedikit saya ambil ilustrasi di Tanah Toraja. Di Tanah Toraja, karena kebetulan saya pernah komandan Kodim. Bagaimana pendidikan adat di Tanah Toraja, itu wajib SD, SMP, sampai SMA itu mengukir ukiran Toraja. Wajib. Mata pelajaran itu yang anak saya sampai nangis sekolah di SMP di Toraja itu. Nah, aku waktu SMP masih belajar masih gabe-gabe. Waktu SMP. Ya kan? Nah, tinggal sekarang bagaimana kita untuk menerobos itu kepada para bupati-bupati
supaya dikeluarkan perda. Kita harus ya gitu. Jadi kepada lembaga pendidikan. Yang terakhir dari saya ini menyangkut yang disampaikan Amang Wilson Raja Gugu. Mungkin sama kita Amang Wilson Raja Gugu. Berpikir sederhana kita. Berpikir sederhana. Sederhananya begini. Setiap kita pergi, waktu saya pergi ke Balige, saya pergi ke Tugu Nyopu Raja Sisingamangaraja. Saya menangis di sana. Kenapa saya menangis? Waktu saya kecil, kalau pergi ke Tugu Nyoputa Raja Sisingamangaraja, waktu saya SD SMP, ada bak di depannya itu harus cuci kaki dulu. Dan air itu selalu ada. Sekarang sudah kering. Ya kan? Sekarang sudah kering. Kemudian aku lihat rumah-rumah di situ, tidak ada satupun buku yang bisa dibaca. Tidak ada satupun. Berarti perhatian dari pemerintah daerah itu hampir tidak ada di sana. Untuk apa? Untuk melestarikan budaya yang bagus itu. Bagaimana melakukan upacara atau kalau pergi masuk ke Tugu Nyoputa Raja Sisingamangaraja. Ya kan? Terus saya masih ingat setiap opera di kampung dulu, kalau serial cerita Raja Sisingamangaraja itu pasti 2 hari. Dan sebelum serial itu ditayangkan, pasti istirahat dulu 1 hari. Kenapa? Harus ditanam pisang keliling, pohon pisang. Kemudian ditaruh juga janur. Nah, yang seperti ini menurut saya, di Habatahun kita ini, harus kita dongengkan kepada anak kota. Tidak pandang bulu sekolah S1, S2, S3. Tidak peduli kita. Karena ternyata semakin tinggi titelnya, sekolahnya, tetapi kalau jauh dari hakikat yang mendasar, khususnya di Halak Batak, Dalihan Natolu, makin tinggi ilmunya, dangi boto betulang ngise. Gitu kan? Terima kasih kepada Amang Sintong dan Sinambela yang mengatakan tadi, kalau kami di Sitorus, lagu itu sudah kami tidak bolehkan karena menghormati Putri Lopian. Yang kedua, lagu Anak Medan, kami tidak boleh. Loh ini raja, Anak Medan kan lagu preman. Tetapi bagaimana orang Batak sekarang mau mengulosi lagunya Anak Medan? Ya kan? Jadi banyak Amang Sintong Sinambela yang Amang sampaikan tadi itu. Terima kasih, mudah-mudahan sudah dicatat moderator ya. Karena saya juga senang membaca tentang Opui ya kan, walaupun sangat terbatas. Jadi itu kira-kira moderator yang bisa kita kupas dulu dalam kesempatan ini. Terima kasih. Silakan moderator. Jenderal ujung sampai kurang jelas. Silakan Abang. Halo. Agak jelas. Ya, Kedengaran? silakan, Kedengaran? Putus-putus ya. Halo? Ya, silakan langsung aja ke itu, Amang Bostang. Oh, sudah kedengaran ya? Kedengaran, bagus. Ya, silakan. Baik. Mungkin sinyalnya. Oke. Baik, jadi mau lihat ya di Lai Brigjen Dr. Harangan Sitorus, naung mga leon presentasi nakin, nagabi pamorahon pamahamata taringotu kepemimpinan Dalihan Natolu. Meluhuida nakin upayutihut ahanang ni paparhon ni lain nakin nung amat saya lengkap gabi sada sirenu konota di bagasan pertukuat tahun nang di bagas tabe songoni nang diaka punguan asa gabe boy gabe bahan sonani harapan nakin si lestarionota tu generasi penerus jalan nakin amat saya gudang aka suku-sukun pada pot
yang memperkaya juga pemahaman kita dari tanya jawab tadi. Saya hanya menambahkan beberapa hal sebagai panipuli Mazotadok. Yang pertama, saya melihat tadi yang sangat kritis adalah bagaimana melestarikan adat Batak, adat dan budaya Batak ini kepada generasi muda. Justru di sini sebetulnya fokus perhatian kita di Parnonangon ini. Dari awal kita merasa bahwa bagaimana generasi muda atau generasi Nauposo lah kita katakan, kita tidak bisa mengatakan persisnya umurnya berapa, tapi generasi Nauposo ya mungkin milenial atau lebih muda atau sedikit lebih tua yang sebetulnya perlu kita bekali dengan pemahaman, pengetahuan dan pemahaman serta pemaknaan adat dan budaya Batak ini. Itulah sebetulnya misi kita di Batak Diaspora Forum, juga di Batak Diaspora Marnonang ini. Bahkan karena ada keluhan dari beberapa anggota kita, peserta, yang mengatakan bahwa generasi muda kurang mau berpartisipasi di forum Marnonang kita ini karena merasa ya bahwa ini adalah forum dari orang-orang tua yang sudah mapan atau sangat mendalam pengetahuannya tentang Habatakon. Jadi mereka seolah-olah menurut beberapa pendapat ini merasa katakanlah minder untuk tampil, untuk bertanya dan seterusnya. Maka kita sudah membuat juga dengan menanggapi hal tersebut, kita membuat apa yang kita sebut Batak Nauposo Marnonang. Jadi ini tujuannya adalah juga dikelola oleh Batak Nauposo, ya termasuk tulang saya di sini Pendeta Jonedi Papahan yang masih usia 30-an ya. Dan juga ya termasuk juga tulang Noventri Sitorus, terus ada tulang Bernard Tapubulon, Arnold Siboro dari Jepang. Nah kita buat ini supaya kita ini dikelola oleh generasi Nauposo ini juga. Jadi kita sebagai orang tua di situ hanya istilahnya sebagai mengikuti saja ya. Apabila ada mungkin hal-hal yang perlu dipertanyakan, maka kita akan memberi pemahaman yang lebih lengkap. Itu tujuannya. Jadi ini sudah berjalan. Yang pertama sudah ada Marnonangnya juga yang kita sebut Basonang atau Batak Nauposo Marnonang beberapa minggu yang lalu dengan topik simpel saja. Jadi pertuturan berbasis tarombo itu ya. Pertuturan berbasis tarombo. Sebab pertuturan itu bisa berbasis tarombo, bisa berbasis perkawinan, bisa juga berbasis padan. Ya, ada 3. Tarombo yaitu marga tentunya. Dan yang kedua perkawinan ya, seperti kita sudah praktekkan tadi ya, karena ibu saya Inapang itu guru Siobing Lubaturuan, maka saya martutur juga sama marga Siobing Lubaturuan, itu sudah jelas ya. Bahkan ditarik ke atas itu juga opung ya, itu berarti tulangnya bapak, itu juga hula-hula kita gitu. Jadi kita buat seperti ini supaya Nauposo bisa barangkali membahas sesuatu yang lebih sempit sifatnya ya, tidak terlalu meluas sehingga mereka memerlukan mungkin topik-topik yang lebih simpel seperti ini. Tapi core-nya atau pusatnya tetap di Dalihan Natolu, marga, pertuturan dan adat Batak gitu. Nah, tadi saya tertarik ini satu hal yang memang terkait dengan tadi bagaimana kita memperhatikan generasi
Nauposo ini, ya saya sebut generasi Nauposo ya, kita tidak membatasi usia ya, generasi Nauposo ya, tapi sekitar milenial, lebih tua atau lebih muda ya. Yang pertama tadi, bagaimana, pertanyaannya kan bagaimana ini supaya tidak bisa dilestarikan atau diteruskan kepada generasi Nauposo ini. Nah, saya sudah bergumul berkali-kali nih, justru selama 11 kali sesi kita ini kita bergumul terus bagaimana. Nah, sekarang pertanyaannya sebetulnya yang utama adalah ini tanggung jawab siapa, kan gitu. Itu yang utama. Jadi kalau kita berbicara tadi ini perlu, tapi kita tidak tahu sebetulnya di mana kita mulai. Kalau saya melihat yang pertama adalah tanggung jawab orang tua, itu pasti. Itu sudah pasti. Tanggung jawab orang tua, dan itu pun ada juga kaitannya dengan usia, ya. Usia seorang anak itu hanya bisa kita beri bekali dengan identitas, dalam hal ini Habatakon itu pada usia tertentu, ya 12 mungkin sampai 18, yang disebut usia remaja sampai usia 18 sampai 20 itu menurut ahli-ahli psikologi. Sehingga kalau lewat dari situ, maka ya boleh dikatakan itu sangat sulit untuk menanamkan ini kepada mereka. Sudah sangat sulit. Jadi ada kaitan dengan siapa tanggung jawabnya, itu sudah pasti orang tua. Nah, saya contohkan, saya di sini, saya di Perth. Ya mungkin ya dianggap jauh dari Indonesia, tetapi karena saya memang sudah ditunjukkan tadi, saya memang lahir di Bonapasogit, saya memang asli ya, kalau dikatakan di situ Batak Tebak langsung lah begitu ya. Ya, jadi saya melihat di sini saya punya anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan, sudah menikah semua, cucu 9. Saya melihat memang kesulitannya di situ. Jadi mereka tidak punya waktu ini untuk membekalkan ini kepada anak-anak cucu-cucu saya. Sehingga saya harus terjun. Nah, saya dari awal sudah mereka tidak boleh hilang marganya. Jadi mereka punya akte semua marganya. Ya, jadi yang Raja Guguk ya Raja Guguk, yang Hela Simorangkir semua. Yang Hela Manik semua. Ada marganya semua lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bawa juga ke perkumpulan Batak. Itu di sini ada Batak Bonapasogit Perth. Dan mereka ada di situ kadang-kadang Manortor, ya, ada mengenal ulos dan seterusnya ya. Dan yang paling penting itu adalah membekali mereka. Dari awal pun saya sudah mendidik mereka ini, karena saya katakan tadi anak-anak itu tidak punya waktu banyak. Mereka kerja bukan main ya, suami istri kerja. Ya. Sehingga saya yang mengarahkan ini, cucu-cucu ini, saya bilang sama mereka, mereka juga martutur di dalam keluarga inti saya, mereka martutur. Ada yang manggil Eda, ada yang manggil Ito. Itu dari kecil sudah saya tanamkan. Nah, itu hanya usaha saya, gitu begitu. Nah, kemudian saya selain menanamkan itu, mereka udah tahu siapa Eda, ini Mareda, ini Marpariban, ya, ini Mar Abang, ini Mar Ito, dan seterusnya. Sudah saya tanamkan. Ini tulang, Namburu, itu semua mereka tahu. Dan yang di samping itu juga mereka harus terhubung dengan keluarga di Indonesia. Jadi cucu-cucu saya yang dari anak perempuan itu mereka dengan opungnya itu selalu komunikasi. Nah, bahkan saya anjurkan kalau mereka punya waktu libur, mereka harus bawa ke Bonapasogit, ke Indonesia. Sehingga mereka mengenal kampungnya. Saya sudah bawa cucu-cucu saya yang kebanyakan sudah saya bawa ke kampung saya di Pulau Sibandang. Saya tunjukkan ini ada tugu, ini ada rumah persaktian dan seterusnya. Saya terangkan juga maknanya. Jadi sesimpel-simpel seperti ini ya kita harus mulai. Kalau tidak kita mulai dari keluarga kita, maka sangat sulit. Berarti kita mengharapkan punguan misalnya ya, punguan marga. Ya, paling ke situ ya. Punguan marga itu kan bertingkat-tingkat. Ada nama Ropopu, kemudian ada punguan marga yang besar seperti Jakarta kan. Ya, ada yang besar ya seluruh, misalnya kami Raja Guguk, ada juga kami Opu Bintang, ada juga gitu kan. Nah, ini juga mungkin sudah agak jauh ya tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kemudian baru tadi mungkin LABB ya. LABB kan
mengkoordinir sekian, kalau nggak salah 200-an penguatan marga di Jakarta. Ini juga bagus sebagai wadah. Ya, tapi seperti dikatakan oleh saya Brigjen Dr. Harangan Sitorus tadi, memang ya ini belum kelihatan ya, barangkali dampaknya yang jelas kepada generasi muda maksud saya. Lalu kemudian huria ya. Nah, huria ini memang penting karena dia bisa menjangkau semuanya kan gitu. Bahkan saya berkomentar beberapa waktu yang lalu kepada tulang saya Pendeta Juni di Papahan. Saya mendengar itu waktu kemarin itu ada penabalan ya, pentahbisan para pendeta. Saya mendengar bahasa-bahasa Bataknya, kan kita bisa bicara bahasa Batak tadi ya. Nah itu kalau saya ingat, saya waktu kecil ya di Siborong-Borong itu tahun 50-an sampai 60-an, itu pendetanya bukan main paketnya berbahasa Batak gitu ya. Bukan main ya. Dan itu memang itulah yang harus dipraktekkan di Monapasogi. Ya, itu karena itu penyampaian Jamita itu pun di dalam bahasa Batak yang paket. Kalau kita baca Alkitab, Bible dalam bahasa Batak itu kan luar biasa. Di situ semua bahasa Batak yang asli di situ ada. Ya, jadi saya kira ini penting ya. Maka bagaimana generasi muda ini kita bekali. Nah, selain itu kalau misalnya generasi muda mengeluh, oh kami tidak tahu ini maknanya, saya kira itu hanya soal kemauan saja, mau nggak mencari. Di semua ada sekarang, YouTube kan punya semua, ada itu cerita-cerita tentang marga Batak di Google saja ya, tinggal di Google saja kita mengenai misalnya marga saya Raja Guguk itu ya, bagaimana historisnya, bagaimana sejarahnya, tahu ada di situ semua. Tapi yang penting ada enggak kemauan atau ada will ya, willingness dalam bahasa Inggris ya, untuk mencari itu. Kalau tidak ada maka ya susah ya. Nah, oleh karena itu kita lihat tadi, saya setuju tadi apa yang disarankan oleh saya Brigjen Harangan Sitorus tadi ya, marturi-turian, manortor ya, kita bekali lah mereka ya. Jadi sehingga mereka semakin cintalah kepada Habatakon ini. Sebab kalau tidak, sebetulnya kalaupun dipikir-pikir ya, seolah-olah kita mengatakan tadi, wah gimana ini nanti ada hilanglah mereka dari dari komunitas Batak. Ya sebetulnya yang kehilangan itu siapa? Ada sampai di Facebook mengatakan, orang pun mengatakan dia bukan Batak, itu tidak ada yang, saya tidak rugi gitu katanya dia. Dia tetap saudara saya. Dia sekarang kan ada juga yang mengatakan begitu, kami bukan Batak gitu misalnya. Ada puak-puak tertentu ya. Nah kalau begitu ya siapa yang rugi sebetulnya? Sebetulnya yang rugi prinsipnya adalah keluarga itu sendiri dan mungkin penguatan marganya begitu ya. Jadi oleh karena itu marilah kita ya, dengan sungguh-sungguh lah memperhatikan ini, ya, terutama tentunya di keluarga gitu. Bagaimana kita membangkitkan ini di masing-masing keluarga, ya supaya ini bisa dilestarikan dan diteruskan kepada generasi muda. Nah, yang berikutnya saya kira udah jelas tadi ya. Saya hanya menyinggung sekilas saja mengenai organisasi mengenai penasehat. Saya setuju tadi bahwa itu tidak harus ya dari marga ya, bisa dari buruh ya misalnya. Tapi tentunya kan persoalannya tadi soal tetap dalihan natulu itu kan tetap harus dipraktekkan di Punguan kan begitu. Nah kalau kami misalnya saya di Jogja 2 kali saya menjadi ketua Punguan Aritonang, itu penasehat itu semua adalah marga Aritonang yang sudah pernah jadi ketua, begitulah. Kira-kira gitu aturan kami. Itu hanya untuk Punguan itu. Tapi di Punguan lain memang ada, dari buruh pun ada penasehat. Nah sekarang kan soal penasehat itu seperti dikatakan tadi, itu apa ini penasehat dalam bidang apa gitu misalnya ya. Dan itu pun penasehat itu pun barangkali juga harus tetap sobamar hula-hula. Jadi hula-hula itu biasanya menanyakan, penangido maju tu buruh nami ya. Dia pun penasehat buruh itu ya, penangido tu buruh nami mengalihkan pendapat gitu kan. Jadi tetap ada jalurnya begitu ya. Nah, jadi kita harus bedakan memang organisasi dan pelaksanaan adat. Kalau Punguan itu kan organisasi kan gitu.
Jadi Punguan itu tidak melaksanakan adat, yang melaksanakan adat itulah keluarga individu. Ya. Jadi contoh saya di Punguan Aritonang, kalau saya marulaun bukan Punguan yang marulaun, ya. Punguan itu mungkin bisa membantu mengatur pelaksanaan, tapi yang marulaun itu saya. Jadi saya yang hasu tun bulun dengan saya kakak beradik dan seterusnya ya. Jadi itu mengenai tadi kita kepemimpinan itu kita mulailah dari keluarga inti kan gitu. Kalau kita di keluarga kita sudah tidak ada pertuturan lengkap, misalnya tidak dijalankan, maka ini tidak akan jalan. Karena bisa saja misalnya yang laki-laki bilang sama itonya yang lebih tua kakak begitu. Nah akhir-akhirnya ini kakak ini menjadi seolah-olah jadi pemimpin di keluarga. Kan begitu. Kalau tidak kita mulai, ito itu kan beda dengan kakak gitu kan. Ito itu adalah gurunya nanti. Nah kalau pemimpin kan laki-laki itu. Kan gitu di keluarga. Nah dia akan meneruskan dari orang tua ke dia. Ya tentunya yang siakangan lah duluan. Jadi kita mulailah dari situ. Jadi makanya pertuturan itu memang dalihan natulu juga. Pasti ya. Karena Ito, abang, Ito, abang atau adik, ya, akang, anggi itu pertuturan juga ya. Jadi saya kira itu soal kepemimpinan. Mungkin hanya satu hal lagi mengenai Hagabeon Hamorana Sangapun ini menarik, ini sudah pernah dibicarakan juga ini dalam Zoom di Pabayo. Saya ikut waktu itu. Saya di sini perlindungan perdosi. Saya kira ingat itu ya, dari perspektif kekristenan bagaimana ini. Ya, ada yang mengatakan misalnya Gabion tidak perlu gabi. Kalau orang tidak punya anak pun itu karena dia punya saudara yang lain, itu bukan tidak gabi dia begitu ya. Menurut perspektif Hakristenon gitu. Hamoraun juga dari dari pelayanan ya. Dari karakter itu Hamoraun ya. Jadi Hasangapun juga begitu ya. Jadi tapi kalau dari nyanyian tadi dikatakan, saya setuju dengan saya tadi Brigjen Dr. Harangan Sitorus dan teman-teman yang lain tadi bahwa ini bukan tujuan hidup. Bukan, tapi tidak salah juga dicari kan begitu ya, menjadi cita-cita. Dan kalau kita cermati nyanyian itu dari karangan Naum Situmorang itu tadi, itu semua tidak ada Hagabeon tidak ada disampaikan di situ ya, bahwa anak Kokido Hamoraun dia. Saya ingat itu Hamoraun, Naum Marga dan Hasangapun itu yang disebut di situ ya. Kalau Hagabeon sudah jelas dari Habatakon itu jelas mempunyai keturunan Gabe kan gitu. Tapi Hamoraun itu karena investasi kita kan di dalam anak kan gitu. Kita menyekolahkan anak itu investasi Hamoraunnya di situ kan gitu kan. Karena pada waktu kita nanti sudah tua, dia akan memperhatikan kita, menghormati kita sebagai orang tuanya. Itulah Hamoraun kita. Jadi Hamoraun itu mungkin ilmu yang dibekalkan kepada anak, dia disekolahkan, diberi karakter yang baik. Itulah Hamoraun. Nah, kalau Hasangapun, kalau menurut saya perhatikan itu, kalau orang menikahkan anak, disitulah dia sangap. Menurut saya. Makanya disebut anak Kokido Hasangapun dia, karena anak itulah yang membuat dia menjadi sangap. Anak itu baik karakternya, baik perilakunya, orang tuanya menjadi sangap gitu kan. Dan juga pada waktu dia menikah apalagi kan orang tuanya kan di situ sangap, sudah jelas ya, kelihatan wah itu anaknya kan begitu ya. Jadi dan seterusnya. Jadi saya setuju dengan anak saya tadi, Dr. Wilson Raja Guguk, bahwa saya yakin-yakinnya bahwa adat Batak ini tidak akan hilang. Saya yakin ya, dengan alasan yang sudah disampaikan oleh anak saya tadi. Dan apa yang disampaikan tadi, ada di singgung anak saya tadi, global paradox ya. John Naisbitt itu dia mengatakan waktu itu ditulis beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 2000 itu akan kembali disebut tribalism ya. Tribalism, jadi kembali ke akarnya. Orang akan kembali misalnya yang satu etnis itu akan berkumpul lagi ya, kembali ke akarnya gitu. Ingat akan marganya, ingat akan adat dan budayanya.
saya melihat di sini di Australia ini, di Perth ini ya semua punya, misalnya Kamboja, Vietnam itu punya semua apa namanya perkumpulan-perkumpulan untuk melestarikan adat dan budayanya. Jadi saya juga yakin ini tidak akan hilang. Jadi adat Batak itu baik-baik saja. Jadi tugas kita tadi bagaimana ini untuk menyampaikan ini terus-menerus kepada generasi Nauposo gitu. Nah, saya kira itu saja tambahannya dari saya. Mungkin saya kira sudah sangat bagus tadi apa diskusi kita. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan ya, karena ini tiap bulan kita adakan dan dengan topik-topik yang aktual, artinya yang sangat menyentuh ya kepada praktek adat sehari-hari gitu dan generasi muda. Itulah yang kita usahakan gitu. Nanti bulan depan akan kita munculkan lagi topik yang baru dengan apa namanya narasumber yang kompeten gitu. Jadi mau lihat ya Mak, tulang moderator, tulang pendeta Joni di Papahan dan tulang Noventri Sitorus, terlebih di laiku Brigjen Purnawirawan Dr. Harangan Sitorus yang sudah bersedia malam ini memberikan apa namanya presentasi yang sangat bagus, yang sangat memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Batak, khususnya kepemimpinan dari Natulu. Mau lihat ya Mak, tulang. Jadi mau lotung penutupan non isma pendeta nakin arunggo lain nakip pendeta Arwan nanti soto berat. Iya Mang Guru, masih di sini, Amang Pendeta Pulau Aruan. Oh bui manakin, bui man non amang pendeta Arwan non menutup pati tulang. Baik. Nah, lanjut tulang Mbak, mau lihat ya? Sebelum ditutup oleh Amang Pendeta Pulau Aruan, izinkan dulu Amang dan Inang kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Dari tadi memang kita sudah ambil foto, cuman ini luar biasa, jam 22.49 waktu Indonesia bagian Barat di Indonesia, kita masih ada 27 orang. Setia sekali ya, luar biasa ini. Oke. Di sini ya, sudah hampir jam 12 tulang. Iya Bro, makanya 1 jam lebih duluan ya. 1 jam, betul. Ya. Ya, jadi kita berikan senyum, ya kita foto bersama. Slide pertama, saya akan ambil fotonya. 1, 2. Oke, slide kedua. Ya, senyum ya. 1, 2. Oke, ya. Terima kasih Amang dan Inang. Ya, silakan Amang Pendeta Pulau Aruan bawa kita doa penutup. Mengunjungi perjumpaan di bagasan Bodarion, pertanyaan mahita. Mau lihat ma rohanami diho wali amang pertingkan bahasa debata nang tadahami di bagasan Yesus Kristus. Siala sini rohamdo na urajumi hami na pabungo kami di perjumpaan nami merhite jum meeting di bagasan Sadarion. Jala di bagasan asini rohami dohot panuturin di todiptor di berbadia tarpatu pahami pakkatayon na laho pamoraho kami pabagasun pangatusion nami taringot ruhut habatahon nami ima adat dohot budaya na pinasahami tuhami dalan nami laho batutuhon olong di rohanami tusudi akadongan nami dohot tusudi akan natino pamon oliate ma disudi akan nampui buhatai hami eli Tuhan di bata jalalos pasu-pasu masudi akapakatayon namion lau manabai bohal bihami asa persidot hami atau tong melestarihon budaya nak pinasahami tuhami haulion ni adat nak pinasahami tuhami dalan nami lammak kaholongi sudi akan atinop pamit atong di bagasan perjumpaan nami naik kunjung hami di tikion toktong maho nama masu-masu ala toktong do hapusi hami ho ali Tuhan dewata tumpe marasing-asing akka inganan nami dohot marujung perjumpaan nami di bagasan sad borginon alai anggo holong ni rohami dadahia marujung di bagasak kami alani imau pangasau kami laho mangenet muse tiki na uli ari na uli di perjumpaan nami muse ali Tuhan di bata laho paulihon muse akka pangatuson nami pabagason sudi akka pengetahuan nami jalalam mergugu kami bersemangat kami ali Tuhan dewata laho persidohot laho patupahon akan nauli nadenggan merhite adat sihabatahon namion
Moliate madituho ali Tuhan. Pasu-pasu mahami di ganuku ulau nami, pasu-pasu mana kami di sude akka rencana dohot akka ulau nanakku patu pahami, asa marhitei gabe parsidohot hami mangalu patupahon akal ulau nadenggan tarlumobi mangaradoti sude akan natinok pamon asa toktong uli songon lomon di rohami atong mangasahon guari Tuhan Yesus Kristus dohot guari tot di Purbadia na terpuji rap dohot ko sian mula ni mulana nuaing rodi saliling ililenga martangiak kami tuho. Amin. Amin. Horas madihita. Horas. Oliate dia mang pendeta Dedi, dia mang moderator. Horas. Oliate dia tua Sitorus. Amang Bostang doa akan asing teh. Mau lihat amang Kodita, mau lihat. Prof. Mau lihat lah. Salam sehat lah. Salam sehat dah. Horas Madita dulu. Amang Guru. Late tulang perdosi. Horas semua. Lihat lah. Ayang kono tuk itu baru naidang na pernah cukup sebetulnya benar itu terus. Horas. Harus ke bisnion. Itu terbut. Olo. Asli. Iya, Mang. Na jolo tik kami kolega sportivi habis na resmi adong muse nonang ekstra. Aduh. Untuk ado hostnya. Sampai jam 12. Jadi tangan ke bisnion. Itu. Jadi mau lihat mak di pencerahan sian Amang Guru Harangan Sitorus. Oh, nauli. Nah, longgar-longgar disoloti dalam tabel perpengetahuan. Iya. Apa untuk huboto dalihanisian dari doihan. Aku lah buat to mana baik kabar pengetahuan. Iya. Aku lah bahaya. Ai maknanya itu nopetik kan. So nendok nilai. Dua muse sumber-sumber nasi. Ya. Ayo mah soalnya nak maksilaban nak kaning dan nak nabang alo